di sini ya. Tapi bagi startup itu berguna sekali ya. Sekali lagi ini bukan kredit tapi diberikan. Nah, puji Tuhan saya dikasih kesempatan untuk menjadi reviewer atau semacam juri yang menseleksi ya startup mana yang akhirnya didanai oleh pemerintah seperti itu. Nah, ini juga saya sampaikan ini di Timor Leste, sempat diundang juga, adalah untuk membantu para startup di sana, ya, orang-orang yang baru mulai usaha di Timor Leste, ya. Kita tahu Timor Leste negara kecil, ya, yang pecahan Indonesia, gitu kan, tapi dari awal aja, dari mereka masih muda aja negaranya, mereka juga mendukung, ya, para wirausaha atau para pebisnis pemula gitu kan, yang baru mulai usaha gitu. Nah, puji Tuhan hari ini kita bisa ada acara malam hari ini juga karena dari GKJ ya, GKJ mendukung ya para pengusaha, baik pengusaha pemula maupun senior gitu kan, untuk bisa terus berkembang, khususnya menghadapi pandemi COVID-19 ini gitu loh. Memang kita perlu saling mendukung ya, saling membangun dalam bahu-membahu menghadapi pandemi ini ya. Saya percaya juga dari gereja melayani bukan saja dari sisi uh, rohani, saya percaya juga pelayanan itu secara holistik ya. Kalau orang lapar ya nggak bisa dijejelin atau diajarin doang, tapi harus dikasih makan gitu ya. Kayak prinsip Ahok juga kan, harus dikasih makan dulu, baru mereka akan belajar dan lain-lain. Nah itu saya sharingkan, saya puji Tuhan dipercayakan karena memang kerinduan saya juga untuk bisa berbagi, bisa sama-sama membangun ya. Nanti Bapak Ibu bisa kasih masukan yang lebih baik ya, dengan bersyukur kita malam hari ini bisa sharing sama-sama. Baik, kembali lagi tentang laku jualan. Yang pertama-tama, ini Bapak Ibu, ini saya belajar juga dari coaching ya. Penting untuk kita sebelum bikin strategi macam-macam ya, kita harus mengetahui posisi kita sekarang, yang pertama, dan yang kedua harus ada tujuan kita kemana. Ya, anggap aja kayak Traveloka. Ya, kita perlu tahu dulu nih, sebelum bikin strategi macam-macam. Seringkali kan orang mikirnya apa? Strategi dulu kan. Oke, gimana omsetnya bisa naik 10 kali? Ya kan? Oke, gimana supaya jualan saya bisa laku? Oke, gimana bisnis saya supaya maju? Ya kan? Padahal saya juga sekarang sebagai konsultan bisnis, saya bantu para pebisnis. Itu sebelum bisa dibantu, harus jelas dulu posisi sekarang seperti apa. Kalau kita bilang mau omsetnya 10 kali lipat, pertanyaannya omset kita sekarang berapa harus jelas, ya. Makanya penting juga bikin laporan keuangan misalnya. Nah, laporan keuangan itu akan meng-capture posisi sekarang bisnis kita di mana. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua juga adalah posisi tujuannya, ya. Tujuan kita mau kemana gitu loh. Saya mau bisnis saya berkembang, ya. Berkembang seperti apa kan kurang jelas gitu loh. Saya mau bisnis saya meningkat, meningkat seperti apa harus jelas, ya. Contohnya misal posisi sekarang omset kita 1 juta, ya. Kita mau posisi tujuan kita omsetnya 10 juta. Itu kan jelas, ya. 1 juta menjadi 10 juta. Ya. Ini sama kayak kita ke Traveloka, Bapak Ibu, ya. Kita mau pergi ke Bali. Kan ketika buka Traveloka harus jelas sekarang dari mana, ya, menuju ke mana, ya. Contohnya Jakarta, Bali. Coba kita tulis dari Jakarta, ya, mau liburan, tujuannya kemana, terserah gitu loh. Ya, Traveloka pasti nggak bisa beli tiket menuju terserah, betul nggak Bapak Ibu? Ya, harus jelas Jakartanya, harus jelas Balinya misalnya kalau kita mau ke Bali. Nggak bisa juga saya mau ke Bali, oke, tapi dari mananya nggak ditulis ya, nggak bisa beli tiket juga tuh kayak gitu ya. Harus jelas dari mana Jakarta menuju ke Bali atau Jakarta ke Pontianak misalnya seperti itu. Nah, ketika kita tulis Jakarta, Pontianak, atau Jakarta, Bali, kita pencet enter, baru muncullah, ya, apa itu? Ya, pesawat-pesawatnya. Ada Lion Air, ada Garuda, ya, ada Sriwijaya, dan lain-lain. Itu adalah yang nomor 3, namanya strategi, ya, dan memerlukan namanya sumber daya. Kalau naik Lion Air, misalnya harganya 400.000. Kalau naik Garuda, namanya harganya misalnya 1 juta. Itu adalah bagaimana kita mencapai kan Jakarta menuju ke Bali, gimana caranya, ya, itu namanya strateginya. Kalau mau cepat ya Jakarta Bali naik pesawat, misalnya tadi Garuda ya 1 juta. Tapi saya mau murah mungkin, saya bawa mobil sendiri, apalagi takut COVID sekarang ya kan. Saya bawa mobil dari Jakarta ke Surabaya, bisa nggak? Bisa aja gitu loh. Tapi kalau naik pesawat mungkin 1,5 jam nyampe ke Bali, nah naik mobil mungkin 15 jam misalnya gitu loh. Jakarta ke Bali naik mobil. Ya, jadi kita mau omset kita misalnya naik 10 kali lipat, ada strateginya menuju ke sana ya. Tapi juga ingat ada sumber daya yang dibutuhkan. Ya. Kita mau terbang ke Jakarta Surabaya
atau Jakarta Bali ya, tapi kita harus bayar tiketnya 1 juta gitu loh. Wah, saya nggak mau 1 juta, saya maunya 500.000 aja. Ya udah naik mobil aja gitu, bensinnya ya mungkin 500.000 ya. Saya mau omset saya 10 kali lipat, oke, tapi misalnya harus siapin gudangnya, siapin iklannya, ya siapin karyawannya. Aduh ribet banget, nggak usah lah, saya simpel-simpel aja. Ya udah, mungkin nggak bisa 10 kali lipat gitu loh, mungkin cuma 30% misalnya ya. Jadi kita perlu malam hari ini kita mau laku jualan, harus jelas dulu kondisi kita sekarang gimana ya, dan apa yang kita mau capai harus jelas. Nanti baru kita bisa bikinin strateginya. Nah, ini contoh ya, setelah itu kita turunkan dalam strategi. Contohnya kita mau omset kita nambah 10 juta ya, atau omset kita menjadi 10 juta. Terserah ini Bapak Ibu ya. Kalau yang omsetnya belum sebulan 10 juta, mungkin bisa omsetnya 10 juta sebulan misalnya. Tapi kalau yang sekarang udah omsetnya uh, 1-2 juta per hari, mungkin targetnya 10 juta bukan per bulan, tapi per hari misalnya. Ya, atau mungkin yang lebih besar lagi, mungkin setengah hari 10 juta, ya itu terserah. Ini saya kasih perumpamaan aja, misalnya kita mau ngejar angka 10 juta, terserah 10 juta per hari, seminggu, atau per bulan, ya atau per detik misalnya, itu terserah gitu kan. Nah, kalau kita mau ngejar angka 10 juta, ya kita sebenarnya ada punya banyak pilihan, Bapak Ibu. Apakah kita jual produk yang harganya 10 juta, kita cuma jual 1 piece aja, udah tuh dapat 10 juta, Bapak Ibu. Atau kita pikir, wah susah nih jual barang 10 juta. Saya mau jual barang yang sejutaan aja. Ya, barang 10 juta misalnya handphone ya. Kalau barang sejuta misalnya apa? Handphone juga, handphone China misalnya. Nah, kalau kita mau ngejar 10 juta, artinya kita jualnya 10 piece. Ya, karena 1 juta kali 10 piece, 10 juta juga. Masih susah juga, ya udah kalau gitu saya cari barang yang 100.000 misalnya. Barang 100.000, kalau mau mencapai 10 juta, artinya kita butuh jual barang itu 100 piece. Ya, 100 piece kali 100.000 ya 10 juta juga ya. Atau barang yang 10.000 rupiah kan murah tuh ya, barang-barang murah ya kayak aksesoris handphone dan lain-lain itu kan cuma 10.000 harganya. Tapi kita harus jualnya 1.000 piece ya, terserah sehari atau sebulan atau seminggu ya. Atau lebih murah lagi, 1.000 rupiah ya, misalnya snack-snack kecil, permen gitu kan. Nah, kita harus jualnya dalam jumlah 10.000 piece gitu loh. Nah, ini adalah strategi-strategi yang sebelumnya harus kita tetapkan ya ketika kita mau menjual sesuatu, ketika kita mau mengejar sebuah nilai ya, atau kita bisa mix juga. Contohnya kita mungkin jual barang yang 1 juta 5 piece dan yang jual barang 100.000 50 piece. Itu juga jumlahnya nanti akan 10 juta ya. Jadi ini bisa divariasiin juga. Ya. Ini tapi kalau orang-orang GKJ mah inilah, hitung-hitungannya jago lah, kenceng ya. Tapi ini kadang-kadang tetap saya perlu mention, karena di sini saya lihat yang hadir juga beragam ya. Ada yang masih junior, umur 20-an, ada yang udah senior, 50 ke atas gitu kan. Jadi ini bervariasi banget. Ya saya sampaikan aja, Bapak Ibu lihat nanti apa yang bisa Bapak Ibu pergunakan, pergunakan. Yang Bapak Ibu lihat kurang bermanfaat, ya udah dengarkan saja gitu kan. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi kita, kembali lagi posisi kita masing-masing yang berbeda. Nah, ini juga perlu dipikirkan ketika kita bahas malam hari ini, kita mau berdagang atau kita mau berbisnis sebenarnya ya. Kok Paulus, emang beda dagang sama bisnis? Ya, jawabannya beda. Ya, dagang intinya beli 1.000, jual 1.200, untung 200, selesai. Dan saya udah belajar macam-macam ilmu Bapak Ibu ya selama beberapa tahun ini. Ternyata memang terbukti, saya mesti katakan, cara cari duit yang tercepat, ya sekali lagi cara cari duit tercepat mungkin juga termudah ya, adalah berdagang Bapak Ibu. Ya, beli 10.000, jual 15.000. Ya, makanya orang-orang GKJ luar biasa ya. Banyak yang sukses karena berdagang. Karena teruji, kita nggak usah susah-susah belajar macam-macam ilmu, nggak usah bikin barangnya gitu kan. Hanya dengan membeli lebih murah, dengan menjual lebih mahal, kita dapat selisihnya, itu udah namanya profit. Itulah berdagang, Bapak Ibu. Ya, sederhana. Ya, cara paling sederhana, paling cepat itu berdagang. Mau orang Chinese, mau orang India, mau orang Padang, ya banyak yang menggunakan teknik ini ya, berdagang. Beli lebih murah, jual lebih mahal, sisanya namanya profit. Langsung ya hari itu juga, nggak usah nunggu laporan keuangan, nggak usah nunggu apa-apa, langsung dapat duit. Itulah namanya berdagang. Nah, tetapi kalau namanya kita mau bangun bisnis, ini lebih kompleks ya. Bisnis itu namanya harus punya sistem. Nah, makanya perlu laporan ya, perlu namanya
akuntansi, dan lain-lain. Karena bangun sistem itu ya baru bisa disebut bisnis. Ya bahkan suatu ketika bisnis itu bisa diwariskan. Sorry, kalau kalau di Glodok itu kita tahu banyak yang berdagang ya, sistem cek-cek glodok gitu loh. Nah, cek-cek glodok, kalau bosnya nggak datang ya, karena dia sakit atau liburan, pasti tokonya nggak buka ya. Kalau kita tahu masih nyangkut ke bosnya ya, itu kemungkinan besar belum bisnis, masih namanya dagang ya. Jadi kalau untuk bangun bisnis ini penuh tantangan ya, tapi nanti hasilnya juga bagus. Nah, malam hari ini kita judulnya kan laku jualan, jadi kita nggak terlalu banyak bahas bisnis, ya itu jauh lebih dalam, jauh lebih luas pembahasannya. Kita akan lebih fokus ke jualannya. Nah, tapi kita sadari juga banyak orang berbisnis itu mulainya dari berdagang. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai pedagang itu adalah awalan, ya permulaan dari pebisnis. Oke, sekali lagi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan tulis aja di chat. Nanti ada waktunya kita akan bahas. Ya daripada lupa, daripada wah nanti saya mau nanya nih, tapi nantilah, keburu lupa, kan sayang. Ya kalau ada pertanyaan yang bagus, yang penting segera chat aja. Nanti kita akan bahas di belakang, atau tanya jawabnya juga bisa di belakang. Nah, ya jadi bisnis itu ada unsur-unsur profit, ada unsur growth atau perkembangan, dan ada unsur sustainability. Dia bisa terus ya bertahan, baru bisa disebut bisnis. Kalau masih mikirin profit, itu masih di dagang. Ya itu sama-sama profit. Dagang dan bisnis pasti mikirin profit. Tapi bisnis ada perkembangannya, dan ada dia bisa bertahan ya dengan sistem yang ada. Jadi kita harus tetapkan apakah tujuan malam hari ini ya kita mau jualan ini untuk bertahan hidup ya, atau kita mau ngembangin usaha. Ya, kita harus lihat posisi kita, kondisi kita tadi, ya, di mana posisi kita sekarang saat ini. Apakah saya berdagang hanya untuk bertahan hidup sementara, atau saya berdagang untuk mau berkembang lebih lagi, ya, dari 1.000 jadi 2.000, 5.000, 10.000, seperti itu. Kenapa? Karena nanti strateginya akan sangat berbeda. Nah, ini satu prinsip simpel ya, tapi menurut saya penting. Kalau kita mau memperkenalkan produk kita kepada orang-orang yang belum kenal produk kita, dari belum kenal menjadi kenal, kita bisa menggunakan yang namanya marketing. Ya, jadi orang yang belum pernah makan produk kita jadi makan, gunakanlah marketing. Ya, orang yang belum tahu produk kita jadi kenal produk kita terus mau beli, gunakanlah marketing. Tapi itu dia cuma satu kali loh Bapak Ibu. Dia coba satu kali beli, ya dia coba satu kali makan, kalau yang kuliner, ya kalau jasa dia coba pakai kita satu kali, itu namanya pakai strategi marketing. Tapi kan kita bukan cuma harapin orang beli sekali dari kita, ya kan? Pakai jasa kita cuma sekali, ya. Kita harapin mereka beli kembali. Nah, ketika mereka beli kembali, ya itu bukan lagi tergantung marketing. Itu lebih ke arah produk kita, ya. Service kita, seberapa bagus, seberapa enak, ya seberapa cocok dengan customer kita, itu yang akan membuat mereka beli kembali. Makanya penting sekali untuk meyakinkan bahwa produk kita, service kita memang memuaskan ya pelanggan, seperti itu. Oke, saya memulai dengan teknik strategi ya, supaya simpel saya menggunakan kayak orang berteman Bapak Ibu ya. Saya sukanya ngobrol Bapak Ibu kalau lagi training. Jadi saya panggil lagi Ellen ya. Ellen nongol kembali nih ya. Ya, oke. Kita ngobrol-ngobrol, oke. Nah, di dalam kehidupan kita pasti kita ada lingkaran yang namanya kenalan. Nah, ini ada gambar lingkaran ini Ellen ya. Ini adalah lingkaran kenalan. Katakanlah lingkaran kenalan Ellen. Ellen seumur hidup kira-kira sudah berkenalan sama berapa orang? Dari kecil sampai sekarang, kira-kira aja. Wah, banyak kok. Coba lihat di kontak handphone. Nah, contohnya ada sekitar 200 sekian di kontak handphone ya. Nah, di kontak handphone kan, belum lagi dari SD, TK, ya, terus di gereja. Iya. Nah, pasti beda-beda setiap orang ya. Orang yang lebih gaul, pasti lingkaran perkenalan lebih besar ya. Kalau yang mungkin di rumah aja, mungkin lebih kecil contohnya ya. Katakanlah misalnya lingkaran perkenalan Ellen 10.000, boleh? Wow, boleh-boleh. Kan cuma kenalan, Johnny, Ellen, ya. Budi, Ellen, cuma tahu nama doang ya. Kan namanya kenal. Okay. Ya. Yes. 10.000 orang ya. Oke. Katakanlah lingkaran merah ini 10.000 orang. Nah, dari 10.000 ini, pasti kan nanti akan ada yang lebih dekat lagi dengan Ellen, kan? Itu yang namanya lingkaran
teman gitu loh. Nah, kira-kira dari 10.000 itu ya akhirnya jadi teman Ellen, berapa persen kira-kira? Atau berapa orang? Teman sekolah, atau teman rumah, namanya tetangga, atau teman gereja, kira-kira berapa persen? Atau berapa orang, Ellen? Dari Paling 10.000 tadi. cuman sekitar 30-40%. Oke, 30-40%. Nah, betul. Setiap orang kembali lagi beda-beda ya. Kalau orangnya gaul banget, bisa lebih tinggi. Kalau orangnya lebih pendiam, mungkin lebih kecil gitu ya. 30-40%, Ellen termasuk orangnya yang sangat bergaul. Ya. Oke, 30% dari 10.000, artinya 3.000 temannya Ellen loh. Luar biasa ya. Oke, nah dari 3.000 temannya Ellen, itu pasti ada lagi yang lebih dekat lagi, yang Ellen akhirnya bisa minimal seminggu sekali, ada WhatsApp lah, ya teman apa, lebih dekat lagi, ya kan, atau pernah ke mall bareng lah, atau makan bareng, minimal seminggu sekali, ya itu namanya teman dekat, atau di sini namanya sahabat, betul? Lebih kecil lagi. Betul. Nah, kira-kira berapa persen atau berapa orang tuh dari 3.000 tadi? Pasti kecil banget nih. Wadaw, susah nih kalau dari 3.000. Oke, katakanlah 1% ya, Bang. Boleh ya, 1% ya. Boleh, ya betul. 3.000, 1%-nya itu 30. Ya masuk akal kan, karena kan Masuk seminggu sekali. akal. Ya, nah betul. Nah, akhirnya Ellen belum menikah. Belum. Oke. Nah, kemungkinan Ellen yang akan nanti menikah, ya kan, dari lingkaran yang mana kira-kira? Lingkaran kenalan yang gede tadi, dari teman, atau yang dari sahabat? Sahabat yang kuning. Benar. Pasti kita akan, paling mungkin, mayoritas akan cari dari yang sahabat, yang kuning. Betul ya, Ellen ya? Betul. Oke, thank you. Nah, kurang lebih marketing seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kita harus tahu dulu berapa orang yang kenal kita jualan coipan misalnya. Berapa persen orang yang kenal kita, berapa jumlah orang yang kenal kita jualan baju muslim misalnya. Ya, itu namanya lingkaran kenalan tadi. Ya. Yang lingkaran yang kenalan tadi, yang kenal kita jualan coipan aja, belum tentu nanti jadi beli kan, betul Bapak Ibu ya. Sama kayak Ellen tadi, temennya 10.000, bukan dia artinya nikahin 10.000 orang kan, pasti enggak. Jadi teman aja enggak semua gitu kan. Nah, jadi sama teman-teman, Bapak Ibu semua. Kita perlu memperbesar lingkaran kita. Berapa orang yang kenal produk kita? Ya, 10.000 kah? 5.000 kah? Ya, kalau tadi kan perkenalan sebagai teman. Kalau ini perkenalan produk kita. Berapa banyak orang yang kenal saya jualan coipan, misalnya. Ya. Apakah 100 ataukah 500? Ya. Semakin besar kemungkinannya, maka yang beli pun ya dari situ gitu loh. Ya nggak mungkin yang di luar situ tiba-tiba beli, nggak mungkin. Pasti kenal dulu. Nggak mungkin orang langsung nikah gitu kan. Pasti dia kenal dulu. Udah kenal ya, mulai kepo-kepo ya, tanya rumahnya di mana ya, sukanya apa, jadilah namanya teman gitu loh. Ya teman harus sevisi, yang cocok, ada persamaan, jadilah sahabat ya. Saya memang punya kenalan juga, ada yang akhirnya menikah Bapak Ibu, ya bukan dari lingkaran teman, bukan dari sahabat, tapi dari lingkaran kenalan ya. Dia kenal di Facebook, ya singkat cerita belum pernah ketemu orangnya, dan akhirnya memutuskan untuk menikah dengan teman Facebooknya. Bayangin, ya. Tapi yang kayak gitu pasti sangat dikit, betul ya Bapak Ibu. Otomatis orang yang dari kenalan langsung beli itu pun nggak banyak, ya. Makanya harus kita perkenalkan lagi produk kita, kelebihannya apa, ya. Dia cobain rasanya enak, baru dia akan beli lagi, baru dia akan kenalin ke teman yang lain lagi kalau dia rasa ini enak, ya. Itulah kenalan teman dan sahabat, ya, yang saling mendukung. Ini ada prosesnya Bapak Ibu. Tapi yang malam hari ini yang saya mau sampaikan, minimal kita tahu dulu, kalau nggak ada yang kenal produk kita, pantas aja yang beli juga dikit, ya. Jadi kalau mau produk kita mau yang beli banyak, gimana? Perbesarlah lingkaran yang kenal produk kita. Itu namanya salah satunya strateginya strategi marketing. Ya, bahasa lebih keren ya kenalan ini dalam marketing adalah brand awareness. Ya, brand awareness menunjukkan berapa orang yang kenal dengan brand kita. Contohnya Toyota ya. Ellen lagi dah. Kira-kira berapa orang yang kenal atau berapa persen orang Indonesia yang kenal Toyota? Wah, banyak. Itu bisa sampai 70-80% kali ya, ya? Yes, bahkan saya curiga lebih karena anak saya yang kecil aja tahu Toyota, karena begitu dia ke depan rumah juga udah lihat produk Toyota gitu kan Iya, misalnya. benar. Nah, bisa 80-90%. Nah, dalam marketing nama kerennya itu adalah brand awareness-nya 90% misalnya gitu loh.
ya. Bayangin 90% dikali 270 juta rakyat Indonesia, ya artinya ya 200 juta lebih gitu loh. Itulah brand awareness Toyota, ya. Jadi keren-keren namanya strategi marketing, ujung-ujungnya ternyata simple. Itu adalah berapa orang yang kenal produk kita, ya, atau brand kita, itu namanya brand awareness, ya. Berapa orang yang kenal Ellen di dunia ini misalnya? 10.000, jelas gitu loh, ya. Berapa orang yang kenal Choipan kita? Nah, itulah brand awareness dari produk kita. Ada pertanyaan, silahkan tulis di chat, teman-teman. Oke, jadi malam hari ini intinya saya akan share tentang 4P marketing, ya, bagaimana supaya brand kita bisa dikenal banyak orang, ya. Mungkin sebagian di sini ada Pak Eka, ya juga mungkin pasti udah pernah dengar lah tentang ini. Nah, malam hari ini saya akan bahas lebih simple, ya, supaya teman-teman di sini bisa praktekkan, ya, di bisnisnya masing-masing, di produknya, dagangannya masing-masing, supaya bisa laku jualan. Nah, 4P yang pertama adalah produk, ya. Tentu saja tadi kita sampaikan kan, penting banget untuk kita bisa produk kita ini benar-benar bagus, ya. Coba kita pikirkan masing-masing produk kita saat ini, ya, ataupun jasa kita, produk ataupun jasa kita. Intinya fungsi, ya, dari produk kita ini sebenarnya apa sih, ya? Apakah produk kita bisa bikin orang, contoh nih fungsi, ya, lapar jadi kenyang, ya. Orang ketika beli nasi campur, ya contohnya misalnya orang mungkin supaya dia lapar jadi kenyang, atau orang beli bakmi buat lapar jadi kenyang. Tapi nggak semua produk makanan juga mau supaya lapar jadi kenyang. Ada supaya iseng-iseng, ya. Orang beli nastar, yang pasti bukan beli supaya lapar jadi kenyang. Itu bukan fungsi nastar, Bapak Ibu, ya. Fungsi nastar mungkin orang sukanya enaknya, ya, atau manisnya, ya, atau apa namanya, bentuknya gitu loh, ya. Jadi coba kita masing-masing pikirkan, ya, produk kita itu sebenarnya fungsinya apa? Kenapa customer membeli produk kita, ya. Tentu saja kalau tadi contohnya fungsinya lapar jadi kenyang, kita harus meyakinkan bahwa produk kita ini memang secara quantity, ya, secara besarnya itu cukup, ya. Jangan sampai orang harapannya beli makanan kita supaya kenyang, ternyata terlalu sedikit, ya. Jadi dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Nah, tapi ada juga orang misalnya beli bakmi Afui, misalnya kita tahu bakmi Afui Kerendang nggak terlalu besar kan porsinya, ya, walaupun bagi wanita lumayan. Nah, mungkin buat yang pria, beli bakmi Afui bukan supaya kenyang, ya, cuma ganjel sedikit. Tapi kenapa kita beli bakmi Afui yang sedikit itu karena kita ngerasa enak, ya. Atau sebagian punya karena nostalgia, ya, ingat masih kecil makan di Kalimantan, bakminya kayak gini, ya, seneng gitu, ada kesan nostalgia dan lain-lain. Jadi kita harus jelas kenapa orang beli barang kita, ya. Supaya apa? Kalau kita tahu fungsi produk kita sesungguhnya, kita akan berfokus pada kelebihan produk kita itu tersebut, ya. Bagaimana bisa memenuhi harapan dari customer kita, ya. Itu yang pertama. Kita ngecek produk kita apakah fungsinya sebenarnya apa dan sudahkah kita memenuhi harapan ekspektasi dari customer kita. Yang kedua adalah, ada nggak sih brand gitu loh. Nah, ini penting nih kadang-kadang, ya, termasuk di katalog gerai kita kan. Boleh tuh Bapak Ibu kita pakai, mulailah pakai brand, ya. Tentu saja ngejual barang dengan brand itu lebih mudah daripada yang generik yang nggak punya merek gitu loh. Minimal ya, bakmi Afui tadi kan, karena pemiliknya namanya Afui, ya. Nasi kari Acong, karena yang bikin si Acong. Itu sudah jadi brand. Supaya suatu ketika dijual kemana-mana, terkenal tuh nasi campur Yung-Yung gitu loh. Dibanding nasi campur doang, ya, nasi campur Cunyuk misalnya, udah gitu loh, tanpa brand. Ini lebih susah, ya. Orang akan susah mengingatnya kembali. Yang kedua adalah berbicara juga dengan terhadap kepercayaan customer, ya. Ini kalau beli satu produk nggak ada mereknya, ini bahaya nggak gitu ya? Ini bagus nggak ya gitu loh. Nah, ini kita akan membuat customer nggak terlalu memilih produk kita kalau brandnya nggak kuat, ya. Makanya kita perlu ada brand, ya. Lebih bagus kita ada brand, ya. Ini orang akan memudahkan, ya. Kemarin saya beli enak tuh di gerai kita, ya, Choipan, ya. Padahal yang jual ada 5 gitu, ya. Choipan yang mana gitu kan, kalau nggak ada brandnya misalnya. Jadi bolehlah kita mulai pakai brand gitu loh. Apalagi nanti brandnya bisa sampai terkenal, nilai brand itunya sendiri bisa kita jual loh, ya. Jadi seperti itu. Jadi produk kita juga perlu ada brand supaya memudahkan orang
untuk membeli produk kita, mengingat produk kita, percaya produk kita, ya itu adalah fungsi dari sebuah brand. Yang ketiga, coba lihat produk kita ada nggak packaging, ya packaging yang mendukung, ya. Kita tahu produk-produk mahal kayak iPhone, ya Apple, terus juga Microsoft, mereka punya packaging yang bagus sekali, ya barang-barang mahal, ya apa tas LV dan lain-lain, mereka punya packaging yang sangat baik gitu loh. Ya ini saya kasih contoh di layar ini kan ada produk juga gitu kan, dia ada brandnya dan juga di package-nya dengan baik, pakai botol kah ya atau ada plastik yang bagus. Kenapa? Karena packaging itu juga akan membantu bahkan mendorong orang untuk membeli produk kita ya. Banyak kita ketika ke Indomaret kita banyak beli produk-produk yang baru. Ya kenapa? Karena kita lihat packagingnya bagus ya, merah, kuning, hijau, ngejreng ya. Sama kembali lagi yang gambar di layar ya. Ini produknya warna-warni, makanya dia kemasannya itu warnanya hitam gitu kan, supaya menonjolkan justru produknya berwarna. Nah kebalikannya ada produknya yang nggak berwarna, maka packagingnya lah yang dibikin bagus gitu loh. Coba bayangkan kentang McD gitu loh ya, yang warna merah packagingnya, terus McD logonya kuning gitu kan, terus kentang gorengnya dimasukin ke situ. Kebayang nggak sekarang Bapak Ibu ya, kalau kentang gorengnya tadi bukan dimasukin ke packagingnya McD, tapi dimasukin ke kantong kresek hitam, ya berapa Bapak Ibu mau beli? Ya misalnya kita beli 10.000 lah di McD kentang gorengnya. Ya kentang goreng yang sama dimasukin ke kantong kresek hitam. Harganya jadi berapa Bapak Ibu? Ya jangan-jangan 2.000 aja kita belum tentu berani beli ya. Jangan-jangan wah ini kayak gorengan di pinggir jalan nih gitu kan. Nah, jadi packaging aja bisa menambah harga kita ya, meningkatkan kualitas dari produk kita, kepercayaan dari customer dengan adanya packaging yang bagus, artinya menunjukkan bahwa kita serius memikirkan packaging yang baik, memikirkan brand yang baik. Nah, yang keempat ya, sebenarnya lebih banyak lagi ya, cuma berkenan juga dengan waktu ini saya sharekan beberapa poin yang nggak berasa, sekarang udah 7:39 ya. Nah, yang keempat adalah bedanya ya, apa pembeda kita dengan kompetitor kadang-kadang. Apa kita lihat misalnya dia coipan gitu kan, apa beda coipan kita sama coipan orang gitu kan. Kita bilang, oh lebih enak ya, atau EB-nya lebih banyak gitu kan. Nah, kita perlu lihat ya, apa atau kulitnya lebih keras, atau lebih lembut ya, atau lebih renyah misalnya bangkuangnya gitu. Jadi lapar nih ya. Mudah-mudahan ada yang kirimin coipan. Nah, itu harus ada pembedanya, karena pembeda itulah yang akan membantu orang menentukan pilihannya gitu loh kepada kita ya. Bahkan kita harus tonjolkan itu gitu kan. Apa di packagingnya ya, kadang-kadang perlu juga ada gambar produknya gitu kan, ada potongan dagingnya misal kalau bikin nasi campur ya. Nah bedanya apa, harus ada pembeda juga kalau kita mau menang ya melawan kompetitor ya yang ada saat ini, apalagi banyak saingan kita gitu. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan diketik di chat. Ini adalah P yang pertama, yaitu produk dalam marketing mix ya. Yang kedua, nah ini penting, kemarin juga di meeting katalog sempat kita bahas ya. Apakah harga kita masuk Bapak Ibu? Ya, harga coipan ada yang 1.000 per piece, ada yang 2.000, ada yang 3.000 per potong. Apakah itu masuk? Ya, apakah itu sebanding juga dengan kualitas barangnya? Saya percaya di setiap segmen harga, ya mau kita jual mahal, kita jual sedang, kita jual murah, semua tetap ada pembelinya Bapak Ibu. Ya, semua tetap ada pembelinya. Tinggal apakah dengan harga sekian, dengan produk sekian, apakah banyak atau tidak pembelinya. Nah, saya compare value versus price. Sekarang saya undang Pak Gunawan deh, Pak Gunawan, ngobrol bersama nih. Pak Gunawan ada di tempat? Yes. Oke, mantap Pak Gunawan. Nah, kita sering dengar namanya value sama harga ya. Value versus price. Apa bedanya antara value ya, nilai dengan harga, Pak? Apa bedanya nilai sama harga kalau menurut Pak Gunawan? Menurut saya ya, nilai dan harga Bedanya apa? Yes. bedanya ya. Kalau nilai itu berbicara tentang kegunaan barang itu. Yes. Ya, bernilai sebagai apa. Kalau harga itu
uang yang harus kita tebus ya untuk membeli kegunaan itu. Gitu. Waduh, kasih tepuk tangan secara virtual. Memang nggak salah. Pak Gunawan ini pembisnis handal nih. Wah, dikasih tepuk tangan Pak sama Pak Ellen. Oke, betul sekali Pak. Ya, jadi dalam bahasa yang malah Pak Gunawan jelasinnya lebih canggih nih. Saya lebih sederhana lagi Pak. Nilai adalah nilai adalah sesuatu yang kita terima sebagai customer. Harga adalah sesuatu yang kita keluarkan sebagai customer. Ya, sekali lagi, nilai adalah sesuatu yang kita terima. Ya, sebuah nilai, sebuah manfaat yang kita terima dari sebuah barang atau jasa. Ya, sedangkan harga adalah uang yang kita keluarkan. Ya, jadi satu kita terima, satu kita keluarkan. Harga adalah sesuatu yang kita keluarkan. Nah, selama nilai tadi yang kita terima lebih tinggi dari harga yang dikeluarkan, itu maka orang akan anggap itu murah. Ya. Kalau nilainya lebih tinggi daripada uang yang dikeluarkan, maka orang akan menilai itu murah. Tapi kalau harga yang dikeluarkan lebih tinggi daripada nilai yang diterima, orang akan menganggap itu mahal. Ya, contohnya, kalau kita beli coipan, ya coipan biasa harganya biasa 3.000, ini kita beli 10.000, ya pasti kita akan merasa mahal. Karena 10.000 uang yang kita keluarkan, kita cuma dapat sepotong coipan misalnya gitu loh, yang biasanya harganya 3.000. Kecuali coipannya mengandung lagi apa cunyuk misalnya ya kan, atau dilapisin emas misalkan dan macam-macam gitu kan, maka bisa jadi nilainya naik sebenarnya gitu loh. Tapi kalau kita ngerasa nilai yang kita dapat lebih kecil daripada harga yang kita keluarkan itu, kita anggap barang itu mahal. Tapi sebaliknya ketika kita bayar 1 juta misalnya gitu kan, ternyata wow, ya kan dikasih set menu gitu kan, dilayani dengan luar biasa, ya tempatnya juga bagus banget. Bisa jadi kita anggap itu sepadan atau bahkan murah gitu loh. Ketika kita dapetin sesuatu yang bernilai lebih tinggi daripada harganya gitu loh. Contoh beli mobil, ya harganya 1 miliar, murah atau mahal? Ya, kalau 1 miliar dapatnya Agya misalnya, ya kita ngerasa mahal karena Agya kan cuma 100-200 juta misalnya gitu kan. Kalau kita beli 1 miliar kemahalan. Tapi kalau dengan harga yang sama 1 miliar gitu kan, tapi kita dapat Ferrari katakanlah yang harganya 4 miliar, ya pasti kita bilang murah gitu kan. Kenapa? Karena kita dapat sesuatu yang senilai Ferrari. Ya ternyata setelah dicek ya Ferrari-nya habis masuk jurang gitu kan, atau masuk ke laut, wah nilainya turun tuh gitu kan, nggak lagi 4 miliar, mungkin bisa jadi 500 juta gitu kan. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Nah jadi kalau kita mau laku ya pastikan bahwa produk kita nilainya, manfaatnya lebih tinggi daripada harganya ya, seminimal minimalnya ya sepadan lah gitu loh. Orang bayar 3.000 dia dapat sesuatu yang 3.000 ya, cocok lah, equal, yaitu orang pikir acceptable, ya layak lah segitu. Ya, syukur-syukur dia ngerasa, wih 3.000 aja bagus begini nih. Wah, ya packagingnya juga bagus gitu kan, brandnya juga ada. Orang akan ngerasa ini murah gitu loh. Ya. Nah, pastikan bahwa produk kita itu sekali lagi harganya itu sepadan atau kalau bisa lebih rendah daripada nilai yang customer terima. Nah, itu pun kembali lagi bermain di benefit ya, customer itu apa sih yang mereka cari, kenyangkah, enakkah, puaskah, senengkah, ya seperti itu. Nah jadi kita jangan buru-buru juga main strategi harga diskon-diskonan gitu loh, itu cara yang paling sederhana menurut saya, tapi mendingan itu cara terakhir, jangan buru-buru diskon, banting harga ya, tapi naikinlah value kita. Wah, ini kalau Bapak Ibu mau malam hari ini lupa semua pelajaran hari ini, saya harap Bapak Ibu bisa ingat poin ini. Naikkan value produk kita ya di atas harga kita. Maka kita akan jadi orang yang sukses Bapak Ibu. Ya kalau kita punya value melebihi daripada harga yang dibayar customer, mereka akan puas, mereka akan berterima kasih ya. Pikirkan bagaimana caranya orang udah beli sama kita, dia yang terima kasih sama kita. Ya, kenapa? Karena dia puas. Dia ngerasa value yang didapat lebih daripada harga yang dia keluarkan gitu loh. Duit yang dia keluarkan ya dia dapat lebih ya. Itu saya percaya cepat ataupun lambat bisnis kita akan sukses ya. Jadi ingat poin ini penting ya. Tingkatkan terus value produk ataupun jasa kita. Nah, strategi harga itu juga bisa kita pikirkan ya, selain diskon.
kita bisa bikin namanya harga grosir, ya. Beli 3 lebih murah, beli 5 lebih murah, beli 10 lebih murah. Ini juga umum, biasa dipakai juga oleh para pedagang. Bisa juga bundling, ya. Barang speaker misalnya harganya 1 juta, beli mic harganya 200.000, ya. Harusnya 1,2, tapi kalau beli dua-duanya 1,1. Nah, itu namanya harga bundling. Beli nasi campur satu harganya 30.000, ya. Kalau beli nasi campur 2 harganya 55.000 misalnya. Nah, itu namanya harga grosir, ya kan, atau harga quantity, ya, quantity price. Nah, itu bisa bermain di situ tuh. Nah, yang nggak kalah penting yang hari-hari ini, apalagi dengan era teknologi ini, adalah cara bayar atau cara pembayaran, ya. Ini akan membantu kita banyak. Kalau Bapak Ibu biasa gunakan Tokopedia, kan enak tuh, sudah disediakan oleh Tokopedia atau Shopee atau Bukalapak cara pembayarannya. Customer mau bayar pakai kartu kredit, bisa. Mau bayar pakai transfer, ya, virtual account, bisa, ya. Mau bayar pakai OVO, bisa. Mau bayar pakai GoPay misalnya, bisa. Ya. Nah, usahakan sama, Bapak Ibu. Saya lihat, ya, nggak usah jauh-jauh lah ya, saya sering ke Kendang, saya lihat beberapa restoran juga sudah pakai itu, OVO, GoPay. Ini akan membantu orang membayar, ya. Kalau sekarang udah zamannya kayak gitu, tapi kita pokoknya cuma mau terima cash, ya. Maka orang yang lagi OVO-nya penuh, ya aturan mau belanja, bisa jadi nggak belanja, gitu kan, sayang, gitu loh. Makanya cara bayar ini penting, ya. Kita harus siapin cara pembayaran yang baik. Bahkan ada cara pembayaran bisa cicil, ya. Nah, kayak Tokopedia semua udah diatur tuh sama Tokopedia. Ya, tapi kalau kita nggak di Tokopedia, di tempat lain, di toko kita misalnya, pastikan juga kita sudah punya alat-alat tersebut. Nah, ada berita bagus, ya ini sekaligus karena ini ya, Jemaat GKJ ini sebenarnya saya kasih konten yang premium di malam hari ini, Bapak Ibu, dan di tempat lain memang berbayar, ya. Nah, contohnya saya mau kasih tahu satu tools, misalnya kalau Bapak Ibu misalnya di toko nih mau bisa terima tadi, bisa bayar kartu kredit, atau transfer, atau OVO, GoPay. Bapak Ibu nggak usah satu-satu, ya, nggak usah ke bank, terus ke OVO, ya, ke GoPay, nggak usah. Nah, sekarang udah banyak startup yang juga bergerak di bidang cara pembayaran, ya, payment gateway ini, ya. Salah satunya saya kasih tahu di sini adalah namanya cashless, ya, tapi pakai Z belakangnya, cashless. Ya, kita bisa nanti akan ada satu alat, ya, kayak bayar kartu kredit tuh, alatnya mirip kayak gitu, tapi ini nggak usah selipin kartu kredit, ya. Tinggal pakai handphone ke handphone aja, tinggal install di sebuah handphone, ya, atau kita beli sendiri alatnya dari mereka. Nanti alat ini bisa terima bayar pakai kartu kredit, bayar pakai transfer, bayar pakai OVO, bayar pakai GoPay misalnya. Nah, alat ini bisa gitu loh. Ya, jadi kita nggak usah susah-susah datang ke bank, datang ke OVO, GoPay, nggak usah. Ini sudah digabungkan oleh yang namanya cashless, ya. Cashless adalah sebuah startup, dia bikin aplikasi. Tapi selain cashless juga ada beberapa pilihan. Nah, kan kalau misalnya itu bisa dipakai di toko kita, di counter kita, itu kan canggih gitu loh. Orang mau beli pakai apapun siap gitu loh. Nah, ini contoh-contoh solusi-solusi, inovasi-inovasi yang kita bisa terapkan di dalam dagangan kita supaya laku, ya. Karena apakah cara pembayar ini akan menentukan orang belanja atau enggak, ya? Tentu saja menjadi salah satu faktor yang menghambat atau mendorong mereka belanja, ya. Kadang-kadang apalagi barang-barang yang keren-keren, ya, orang kadang-kadang misalnya mau beli handphone yang lagi nggak ada duit, mereka berani pakai kartu kredit misalnya. Nah, kalau toko kita nggak bisa terima kartu kredit, nah, dia cek ke toko sebelah deh, lewat deh, ya, jualannya kita, gitu kan, sayang. Jangan sampai price strategi ini, ya, menjadi hambatan, tapi jadi justru solusi bagi customer kita. Ini P yang kedua. Ada pertanyaan, tadi saya lihat ada beberapa chat, ya, nanti kita akan lihat. Silakan kalau masih ada yang mau tanya, masih bisa chat terus. Lanjut, P yang ketiga adalah place, ya, atau tempat. Ya, selain mikirin produk, selain mikirin harga, yang perlu kita pikirin juga adalah tempat di mana kita ngejual barang kita. Kalau zaman dulu namanya offline, kita mikir adalah toko, restoran, dan lain-lain, kafe, misalnya yang digambar ini, gitu kan. Apa yang akan menentukan orang datang ke restoran kita, ke kafe kita, ya, sebelum dia lihat produknya, tentu saja biasa orang akan datang ngelihat tampilannya, ya kan. Ini apa sih, unik nggak sih, gitu kan. Oh, di depan udah pasang daging cincang, ya, ada yang gantungin bebek, wah kayaknya menarik nih, ya kan. Ya, ini jualan bebek, jualan ayam, jualan
babi panggang gitu kan. Akhirnya dia masuk gitu loh. Ya, jadi kalau kita secara offline, kita harus pikirin tampilannya seperti apa gitu kan, lokasinya di mana ya, di ujung gang buntu misalnya. Ya iya kalau enak ya orang datang gitu kan. Tapi pertama-tamanya gimana kalau lokasinya susah? Ya orang nyari aja susah gitu misalnya. Makanya kalau kita sewa toko, misalnya di Tanah Abang, di mana-mana, pasti kita juga mikirin dari sisi lokasi ya. Walaupun kadang-kadang ada tuh yang di ujung mana, tapi rame tuh katanya. Ya, artinya mungkin dia sudah lama di sana, artinya mungkin dia udah punya customer sendiri, dan lain-lain. Ya. Tapi kalau kita yang baru pertama kali buka, pasti kita harus pertimbangkan kondisi lokasi ini. Ya. Selain yang kedua tadi apa? Soal tampilan ya. Tampilannya harus jelas kita jualan apa, misalnya gitu. Nah, tapi sekarang sudah di zaman online juga, Bapak Ibu. Ya, offline tetap akan ada, saya percaya, tapi juga akan banyak yang masuk ke online. Online itu ada yang namanya marketplace, ya, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Dan ada lagi yang namanya, ada yang jualan juga melalui sosmed. Contohnya jualan di Facebook, jualan di Instagram, ya. Nah, ini cara-caranya serupa tapi tak sama. Ya, mirip-mirip, tapi ada bedanya juga, gitu loh. Nah, tapi pada prinsipnya malam hari ini yang saya mau sampaikan, ini ada miripnya juga dengan offline. Orang akan datang ke toko kita juga akan lihat produknya apa. Makanya harus jelas produknya apa, gambarnya, ya sama kayak kafe ataupun toko ya harus tampilannya juga bagus, ya jelas jualannya apa. Nah, produk kita juga harus jelas ketika kita taruh di Tokopedia gitu loh. Harus gambarnya yang bagus, ya jangan buram-buram gitu loh. Ya kalau kita mau masuk ke katalog gerai kita juga sama Bapak Ibu, berikanlah foto yang terbaik. Ya foto yang terbaik artinya bukan harus pakai kamera yang mahal, tapi harus jelas. Ya produk ini ambil dari sudut yang tepat gitu kan, cari sudut yang menarik. Kalau makanan cari sudut yang kelihatannya enak gitu loh. Karena inilah yang akan menarik orang untuk nelpon, nanya dulu lah gitu loh. Kayak belum langsung nikah sih, kenalan nggak langsung nikah, tapi jadi teman dulu lah. Teman itu kan kepo-kepo, suka nanya gitu kan. Nah, supaya orang mau tanya produk kita, gambarnya juga harus bagus dulu Bapak Ibu. Iya, ada brandnya, Choipan, Nyonya Ellen misalnya gitu kan. Jadi ada perlu juga selain gambar adalah judulnya Bapak Ibu. Ya, ketika kita jualan di sosmed ataupun di marketplace, perhatikan ini. Yang pertama adalah gambarnya harus menarik. Ya, yang kedua adalah judulnya harus jelas. Ya, misalnya charger iPhone misalnya atau lampu Philips 4 watt misalnya, ya kan. Itu harus jelas produknya apa. Choipan Nyonya Ellen misalnya tadi. Ini hari ini ya, contohnya Choipan mulu ya. Nah, ini harus jelas gambarnya, bagus, judulnya juga harus jelas, kemudian baru dilengkapi dengan teks-teksnya. Ya, setelah orang lihat gambar bagus, lihat judul menarik, dia klik. Setelah itu dia akan lihat teksnya. Ya, harus jelas sedetil-detilnya ya. Choipan ini sudah dibikin ya dengan resep mertua ya, sudah dipakai selama 20 tahun ya, asli dari Singkawang misalnya gitu kan. Ya sudah pengalaman dulu ada jualannya di Sungai Pinyu misalnya. Teks-teks itu yang akan mendukung ya. Semakin lengkap justru makin bagus. Itu akan orang makin tertarik ya. Teman-teman boleh praktekin ini nih yang di toko-toko online. Tulislah sedetil-detilnya ya, sejelas-jelasnya. Walaupun barang yang kita jual itu sama. Oke, di sini ada dekat saya ini ada lampu ya Philips. Ya yang jual lampu Philips 4 watt ini di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak ini banyak Bapak Ibu. Terus kalau kita banting-bantingan harga aja juga berat gitu kan, nggak gampang. Makanya juga pastikan gambarnya ya posisinya harus bagus, di foto yang jelas, tulisannya jelas gitu kan. Sesimpel kadang-kadang kita tulis ya, belilah di toko saya Philips 4 watt ini ya karena ini produk dijamin halal ya. Loh kok halal ditulis juga ya, dijamin asli ori gitu loh ya kan. Nah itu nggak banyak yang tulis saya lihat ya, itu juga salah satu. Kalau memang produk kita ori, tulislah ori, karena bisa jadi ada yang lain, misalnya orang nulis yang harganya lebih murah, coba kita baca dia tulis asli nggak ya. Kalau dia nggak nulis asli itu celah buat kita juga tuh, kita tulis asli, orang akan mikir nih harga cuma beda murah gope, murah ceceng, tapi ini nulis asli nih. Ya kayaknya lebih meyakinkan. Terus fotonya juga jelas, terang gitu kan. Terus nama tokonya juga jelas ya. Bisa jadi dia jadi beli sama kita. Wow, waktunya hampir jam 8. Jadi saya akan lebih cepat lagi. Terus ratingnya juga Bapak Ibu. Orang ketika membeli juga ratingnya pasti bagus. Jadi setiap kali orang udah belanja, boleh dong kita message ke mereka, minta ratingnya, ya isi rating. Terima kasih sudah belanja. Tolong
perkenalkan kepada teman Anda yang lain. Ya, ketika dia kasih rating, kita kasih tahu lagi, terima kasih sudah belanja, silakan lihat produk kami yang lain. Ya. Jadi kita harus kayak sahabat, terus ngomong gitu terus, supaya terjadi repeat order, Bapak Ibu. Jangan cuma buat beli sekali. Ya. Saya sampai hari ini tetap beli roller oats tuh, yang kayak gandum ya, karena saya sarapan tiap pagi sering makan gandum. Ya itu saya akhirnya beli dari toko dia terus ya, karena saya ngerasa dia bikinnya cepat, saya order dia cepat, terus gambarnya juga jelas, harganya juga saya bandingin masih rasional ya. Mungkin ada yang lebih murah dari dia, tapi akhirnya saya udah biasa beli, ya udah saya tinggal repeat order, udah mau habis beli lagi. Ya seperti itu. Dan yang terakhir adalah promotion, Bapak Ibu. Malam hari ini saya mau sampaikan ada promotion yang berbayar. Ya, ada juga yang gratis atau sebutan kerennya organik. Ya, kalau organik artinya berkembang secara alami, ya seringkali itu gratis. Nah, yang pertama berbayar itu artinya kita bayar. Contohnya iklan ya di Google, ada namanya Google Ads, ada Instagram Ads, ada Facebook Ads ya. Yang kedua ada juga caranya yang gratis ya. Salah satunya adalah melalui hashtag ya, follow, unfollow ya, seringkali orang gitu kan. Terus komen, like ke orang lain supaya mereka juga follow kita dan lain-lain. Itu secara gratis ya, ada teknik-tekniknya juga. Nah, yang malam hari ini saya mau sampaikan juga adalah melalui katalog gerai kita, Bapak Ibu. Ya, katalog gerai kita adalah diprakarsai oleh GKJ ya, khususnya 5 cabang GKJ ya. Nah, itu kan gratis Bapak Ibu. Itu juga salah satu media promosi untuk memperbesar lingkaran kenalan ya yang mengetahui produk kita. Yang biasanya cuma kita dari Jembatan Besi, yang cuma tahu teman-teman Jembatan Besi aja. Sekarang dari Bandengan juga bisa lihat, dari Season City juga bisa lihat. Nah, makanya kita harus sering-sering bagian katalog ya, kalau perlu sebarin kemana-mana ya. Apalagi sudah didesain dengan baik ya. Dan kembali lagi itu gratis guys, gunakan baik-baik. Itu termasuk dalam 4P yang promotion ini sebenarnya. Wah, nanti saya sekaligus promosin teman saya dong. Ya, puji Tuhan, namanya kita berbagi berkat gitu kan. Nah, itu kita pastiin ya. Jangan kita diam saja ya. Mau coipan kita paling enak, mau soto kita paling enak, tapi nggak ada yang tahu ya, atau sedikit yang tahu, makanya yang beli juga sedikit Bapak Ibu. Ya, semakin kita banyak yang tahu produk kita, kemungkinan yang membeli akan semakin besar gitu loh. Nah, tapi kembali lagi kalau udah banyak yang membeli ya, yang akan membuat repeat order adalah produk kita sendiri. Nah, pastikan bahwa produk kita memang value-nya bagus tadi kan. Sekali lagi value-nya bagus, ya di atas harga atau minimal sepadan dengan harga kita. Yang kedua juga harganya juga worth it, ya kan, masuk akal, dan juga kita play sama promotion itu untuk menyebarkan tadi ya, seberapa orang kenalan, ya atau bahkan kalau kita udah pede, barang kita bisa kita taruh kerjasama dengan Indomaret. Bayangkan kalau produk kita ada di semua Indomaret, ya artinya place-nya kan luas banget. Ya, ada teman juga itu sukses tuh, karena dia provide barang-barang Indomaret gitu loh. Jadi sekali pesan itu bisa sekaligus ribuan tempat atau ratusan tempat ya. Itu kan baru disebar, belum tentu orang beli, tapi karena tersebar luas, kemungkinan untuk belinya juga semakin tinggi. Ya, seperti itu. Nah, apa yang sudah sharingkan saya ya malam hari ini, nggak akan panjang lagi. Semoga ini bisa bermanfaat. Ya, coba lihat, ambil benefitnya apa. Ya, apa yang bisa dipraktekkan di dalam bisnis kita, di dalam usaha kita. Ya, kita harus tahu di mana posisi kita sekarang, terus target kita ke depannya apa, untuk sekedar survive, ya, sekedar bertahan hidup, ya artinya ya buru-buru lah jual barang. Tapi kalau untuk pikir lebih ke depannya, lebih tersistem bisnis, yaitu perlu strategi yang lebih jauh, ya. Dan satu pertanyaan lagi, mungkin kadang-kadang ada yang nanya, kok Paulus, tapi saya modalnya kurang gitu kan. Nah, saya mau kasih tahu juga di sini, ini kayaknya slide terakhir. Sekarang juga ada sistem namanya reseller, Bapak Ibu, dan dropshipper. Bedanya apa? Saya kasih tahu di sini. Kalau reseller, seringkali kita mesti beli barang dulu, ya. Kita beli sekian lusin, orang mau beli, kita jual lagi. Ya, ini biasa, toko juga sama, kita beli, terus kita jual. Nah, tapi ada juga sistemnya namanya dropshipper. Apa sih dropshipper? Dropshipper itu lebih kayak calo, saya sebutnya gitu kan. Jadi kita nggak usah beli barangnya, ya barangnya masih ada tetap di produsen, ya. Kita cuma kenalin orang. Dia mau beli, ya udah kita suruh, tolong dong di gudangnya kirim ke si A, si B, si C. Jadi nggak sempat barangnya melalui kita. Ya, itu akan menghemat. Kalau barangnya kirim ke kita, artinya ada ongkos, kirim ke orang lain ada ongkos. Dropshipper itu langsung ya. Yang kedua,
reseller ataupun penjual harus beli dulu, ya artinya perlu modal. Kalau dropshipper bisa langsung aja, ya bayarnya nanti dipotong misalnya. Itu bisa kayak gitu. Ya juga banyak peluang-peluang usaha lain. Kita bisa menjadi pembuat bisnis, pembuat produk sendiri, kayak tadi jualan coipan, bisa kita bikin coipan terus kita yang jual, atau bisa juga ada barang orang, ya kita jual kembali. Nah, makanya itu namanya berdagang. Jadi kita nggak bikin, kita ambil, kita jual aja. Nah, kalau kayak gitu, ada cara reseller, ada cara dropshipper. Tapi dropshipper juga punya kekurangannya ya, karena stoknya nggak ada di kita, bisa sewaktu-waktu customer kita mau, ya stoknya nggak ada gitu loh. Kalau di kita kan kita bisa atur ya, mau jual ke siapa. Ya itu aja Bapak Ibu, malam hari ini, semoga bermanfaat. Ingat, firman Tuhan katakan ya, kalau kita mau berdagang, mau berbisnis, atau apapun juga, ingat, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Ya, kita berdagang, ya itu menurut saya sama juga kayak WL juga, sama juga kayak Singer ya. Itu kita lakukan untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia ya. Kolose 3 ayat 23, Tuhan Yesus memberkati, thank you. Saya kembalikan ke Ellen. Oke, thank you Ko Paulus, keren banget. Thank you. Ya, kita langsung aja ya ke tanya jawabnya. Ini di chat ada pertanyaan dari Catherine Cahyadi. Hai Ko, saya mau tanya, untuk bisnis F&B, bagaimana cara membuat konsumen merasakan kalau membeli produk kita adalah sebuah urgency? Apakah harus brand yang kuat? Ya Ko, coba tolong dijawab. Iya. Malam hari ini saya percaya juga bukan saya doang yang share nih. Saya percaya para senior juga ada pengalaman-pengalaman yang mau di-sharing. Jadi monggo kalau ada yang mau nambahin juga ya. Nah, kalau pertanyaan dari Catherine ya, saya kenal Catherine nih. Ya, ini juga anak muda yang luar biasa. Dan lebih muda dari Ellen loh. Masih kuliah kalau nggak salah nih. Jemaat-jemaat. Wow, keren. Yes. Ya, betul. Inilah makanya ada yang namanya sampling, Bapak Ibu. Ya, di bisnis F&B ini ada sampling. Jadi kalau kita ke mall-mall ya, atau di counter-counter tertentu, mereka kasih sampling, mereka kasih coba, atau di Indomaret atau apa, kadang-kadang juga ada yang sampling minuman ya. Itu supaya orang ngerasain dulu gitu loh. Harapannya ternyata cocok, maka mereka akan mencobanya lagi. Nah, kalau di negara luar sih sebenarnya sudah ada juga yang kadang-kadang mereka berani kasih, bahkan ongkirnya dikasih untuk orang bisa nyobain gitu loh. Nah, di Indonesia belum terlalu orang cukup berani untuk kasih sampling itu. Ya udah, usulan saya bisa juga di Indonesia misalnya buy one get one. Jadi kan orang ngerasa, oh ini harganya murah, minimal orang cobain dulu. Kalau kita confident dengan produk kita harus berani di awal kasih dulu gitu loh. Ya, dengan teknik, makanya di Indonesia orang lebih berani buy one get one dibanding sampling gitu loh. Karena orang Indonesia lumayan price sensitif di kalangan tertentunya ya. Jadi ketika buy one get one, ya udahlah, murah lah, cobain aja. Kalau nggak enak juga murah gitu kan. Daripada sampling. Orang Indonesia nggak terlalu berani sampling karena nanti yang minta takutnya banyak gitu loh ya. Karena produk gratis, yang minta semua gitu loh. Nah, orang Indonesia lebih pilih kasih harga yang murah, dikasih diskon yang besar, untuk orang berani coba dulu. Tapi ketika mereka udah nyobain ternyata enak, ya itu pasti akan mereka juga beli lagi. Ya kurang lebih seperti itu. Silakan kalau ada rekan-rekan yang mau nambahin juga boleh. Brand yang kuat ya itu akan membantu juga sih ya, apalagi sudah di-endorse. Teman saya baru launching ini, sederhana sebenarnya ya. Ketan yang ada serundengnya itu loh gitu loh. Dia coba ya. Jadi caranya gini Catherine, ini langsung kasih tools ya, puji Tuhan. Catherine kirimin ke beberapa orang ya, misal Pak Heriman gitu loh, atau misalnya artis gitu kan, dikasih aja gratis. Kalau Anda suka, tolong bikinin testimoninya dong, gitu aja, selesai. Kalau mereka memang orang yang suka bantu, mereka akan bikinin videonya ya, atau misalnya kirimin ke Ellen, kirimin ke saya juga boleh lah, nanti saya bikinin review produknya gitu kan. Itu juga Cari salah yang satu. followersnya banyak ya. Yes, influencer ya, itu orang akan terdorong. Wah, Ellen aja ya bilang enak nih, suka, ya cobalah iseng-iseng, apalagi harganya juga nggak mahal misalnya. Nah, itu orang akan berani coba sih gitu loh. Ya, jadi itu salah satu tekniknya sih, boleh dicoba. Jadi nggak usah kasih ke semua orang, kasihlah ke influencer-influencer. Ya, ini ada conjunction ya, endorse ya, dengan cara endorse, kasih-kasih.
Gitu, Ellen. Oke, Catherine udah menjawab belum pertanyaannya Ko Paulus? Jawabannya Ko Paulus. Sudah, cuma aku mau nanya lagi, boleh? Silakan langsung ngobrol. Kalau misalkan endorse itu kan kita meningkatkan awareness konsumen kita terhadap produk kita. Tapi kalau misalkan untuk meningkatkan sales itu kayaknya sebaiknya ini ya, melalui ads kayak Instagram ads, itu kan lebih langsung ke target pasar ya, Ko ya? Iya, betul. Ada yang nanya, kok lebih efektif mana, yang berbayar atau yang gratis? Iya, Ya, itu saya lebih bilang, efektif. betul. Kalau nanya saya bilang, dua-duanya. Kenapa kita harus atau? Ya, yang gratis ya kan namanya gratis, ya jalanin aja. Ya kalau bayar ya saya pikir kita boleh mulai dari ini ya, porsi kecil-kecilan dulu 20.000, 50.000. Kalau akhirnya ternyata mulai efektif 100.000, 500.000, teman saya akhirnya sampai jutaan ya sebenarnya termasuk saya juga sih gara-gara kayak gitu ya. Ternyata ada feedback yang bagus ya kita tingkatin terus ya. Bahkan ada yang sampai sebulan itu iklannya miliaran ya. Bayangin iklannya miliaran, tapi dia berani kenapa? Karena ininya juga miliaran juga penjualannya. Jadi kalau untuk meningkatkan sales, misalnya kita udah yakin produk kita bagus, alat-alatnya sudah lengkap, tools-toolsnya, yaitu video endorse misalnya, terus video ada di review sama vlogger, ya kalau ini F&B ya. Terus juga udah ada iklan, kita bikin iklan kecil-kecilan gitu kan. 7 manfaat minum jus Catherine misalnya, atau 5 kelebihan makanan by Catherine misalnya. Nah, itu kita jalanin terus tuh di yang gratis maupun nanti yang berbayar. Ya itu akan meningkatkan kenalan kita, awareness, tapi juga convert ke sales. Ya, cara pembelian, tadi kembali lagi, cara pembayaran penting, Catherine. Oke, saya suka tuh. Saya belinya gimana? Oh, caranya cuma transfer doang. Nah, itu sudah memperkecil loh sales-nya kita. Ya. Oh, caranya gampang. Masuk aja ke Tokopedia aja. Ada, ya. Shopee juga ada, ya. Gojek juga ada, GrabFood juga ada. Nah, semakin banyak channel-channel ya, kan place-nya tadi kan. Semakin juga memungkinkan sales kita lebih besar, Catherine. Jadi, harus perhatikan juga placement ya. Place-nya kamu di mana? Sudah cara pembayarannya sudah bagus atau belum? Itu juga boleh dipikirin ke arah sana. Usulan saya kalau memang bisa masuk ke GrabFood, ke GoFood, kalau memang bisa juga masuk ke marketplace juga. Gitu, Ellen dan Catherine. Oke. Berhubungan Oke, sama tadi kok Pau sebutin Gojek dan Grab nih, ada pertanyaan kok. Dia japri sama saya. Dia bilang kayak gini, misalkan di dalam memulai usaha jualan online kita mencoba menggunakan aplikasi GoFood, GrabFood yang seperti itu, agar bisa menarik customer untuk membeli. Nah, bagaimana tanggapan Pak Paulus jika masa promosi atau diskon di GrabFood, GoFood itu sudah habis? Tiba-tiba customer yang dulu banyak beli di promosi, terus udah nggak beli lagi karena nggak ada fee gitu. Iya. Gimana nih kok trik-triknya? Ya, ini challenge ya. Apalagi Indonesia kan tadi sebagian itu adalah price sensitive. Pertanyaan saya sih adalah apakah memang kamu mau serangnya ke situ, main price sensitif gitu loh. Artinya kamu cuma mau kejar yang berani bayar murah ya, atau kamu berani tingkatkan value produk kita kembali lagi. Makanya ini penting sih malam hari ini ya, keywordnya itu kayak tentang meningkatkan value ya. Maksudnya gini, misalnya saya jual kopi harganya 20.000, ya saya diskon 10.000, wah rame banget gitu kan. Nah, kembali lagi marketing adalah untuk orang berani mencoba dan tahu kita dulu. Tapi dia repeat order atau enggak, itu tergantung juga produk dan value-nya produk kita. Kalau kita memang jual harganya memang layak 20.000, terus kita pasang 10.000, orang akan beli kan, nyoba kayak tadi, kayak sampling kembali lagi kan. Tapi dia ngerasa, gila ya, bener ini produknya enak banget nih, ya memang jangankan 20.000 nih, 30.000 aja saya berani beli misalnya. Nah, ketika harga kita kembali normal ke 20.000, dia beli lagi nggak? Ya, kalau memang dia puas, dia akan beli lagi, percaya itu. Ya, tapi kalau memang ternyata dia orang cuma mau ngejar 10.000-nya, ya mungkin kembali lagi pertanyaan, apakah market itu yang kita mau kejar gitu loh? Atau memang produk kita jangan-jangan orang hanya nilainya ya karena 10.000 doang. Jadi ketika dijual 20.000, dia nggak beli lagi. Karena bagi dia memang ini produk worth it-nya 10.000 gitu loh. Gitu sih, Ellen.
Iya, betul-betul. Kayak contohnya kopi Starbucks ya, semahal apapun tetap banyak aja tuh ada orang yang beli ya. Ya, itu value dan brand-nya udah sangat tinggi sih memang. Betul, betul, betul. Lalu next pertanyaan lagi nih, kok. Seperti Ya, yang Pak Paulus bilang, kita harus tahu dulu posisi usaha jualan kita sekarang, lalu tujuannya ya, dan baru strateginya. Akan tetapi bagaimana tanggapan Pak yes. Paulus kepada orang yang belum memulai usaha jualan, bagaimana mereka bisa tahu posisi mereka tuh sekarang ada di mana gitu. Ya, posisinya adalah belum memulai. Ya, posisi itu kan bisa kayak Pertamina tuh, dimulai dari nol ya, gitu kan. Nah, itulah usaha yang belum dimulai, ya kan. Tapi ada juga yang sudah mulai, artinya dia mungkin mulai di angka 10 atau di angka 100 misalnya. Ya, kalau yang belum mulai, kita harus sadar, kita memulai dari posisi nol. Nah, tapi tetap posisi kita sekarang itu adalah lihat resources kita berapa. Ya, saya punya modal 10 juta, saya punya modal 100 juta. Tentu kan beda posisinya namanya. Saya mulai dengan pernah pengalaman kerja di toko atau di restoran nasi campur. Saya mau buka nasi campur juga. Sama orang yang saya mau buka restoran nasi campur. Saya belum pernah punya pengalaman dengan nasi campur. Kan beda tuh. Ya, itu yang membedakan kita mulainya di mana itu berbeda dan kita harus sadari. Ya, coba kita lihat kita saat ini posisinya gimana, expertise kita di mana. Ya, kalau saya sering bilang modal uang itu harusnya jadi modal nomor sekian, bukan cuma uang ya. Modal itu bisa berarti kepintaran, skill, network, ya, seberapa banyak orang yang kita kenal, kemudian juga tadi ya skill apa yang kita miliki, ya. Memang capital atau duit juga memang butuh gitu kan. Nah, tapi jangan berfokus pada saya nggak punya modal ini, makanya saya nggak bisa gitu loh. Ya, kita harus sadari ya posisi kita sekarang di mana, pengalaman kita yang Tuhan udah pimpin sampai sejauh ini gimana, ya, gitu. Dan itu juga termasuk awalan, Ellen. Titik awal. Oke. Semoga menjawab ya. Dia japri saya kok, mungkin dia nggak mau dikasih tahu kali. Oke, ini ada dari yang di chatting juga ada juga nih. Iya, ada lagi. Ya. Terus next-nya nih ke pertanyaannya Garwin. Iya. Malam kok untuk F&B, semisal ongkirnya melampaui harga makanan itu sendiri, apa ada strateginya? Untuk awal mungkin bisa free, tapi ke depannya bagaimana? Ini mirip-mirip yang tadi ya, yang soal GoFood, GrabFood promo ya. Benar. Enggak deh, biar beda-beda. Oke. Ya, kok silakan. Coba contoh ya, misalnya harga barangnya 3.000 gitu kan, kirimnya 5.000 misalnya gitu kan. Oke, ini Garwin kalau sambil ngomong juga kalau bisa boleh nih, jadi biar lebih jelas secara kata-kata juga boleh nih. Garwin bisa sambil ngobrol? Garwin, saya unmute. Ya. Oh, oke. Katanya benar kok. Atau Pak Paulus bisa nggak screen share-nya di stop dulu, jadi kita bisa lihat. Yes, that's it. Thank you. Oke. Ini kata Ko Kartono nih, Ko iPhone di sini ya. Pak Paulus bisa kebanjiran ke iPhone. Kalau saya kebanjiran, kita alirkan Pak Kartono ya. Jadi kita harus berbagi berkat. Yang Garwin, gimana? Saya udah buka dia deh sih. Oke, ini udah di-unmute. Ada bisa ya? Iya, silakan. Dengar nggak suaranya? Kedengaran. Agak kecil, tapi kedengaran. Oh. Cabut apa? Halo? Iya. Oh iya. Udah kok. Wah, asik sekali lagunya. Itu dari telepon dari Diana, suruh ngangkat. Oke, ini istrinya sih pakai akunnya si Garwin. Oke. Silakan. Iya kok, jadi kan misalnya kendalanya tuh kadang-kadang ada yang pesen order gitu, cuman harga ongkirnya tuh kadang kemahalan gitu kan, jadi jatuhnya sebagai harga barangnya murah tapi jadi mahal gitu loh, jadi mereka juga ragu-ragu kan, jadi aduh mau nggak ya, tapi sayang gitu ongkirnya yang lebih mahal gitu. Nah, benar. Oke, jadi saya tangkap artinya kan pas lagi free ongkir mereka mau beli misalnya gitu ya.
Tapi kalau lagi udah nggak ada free ongkir, ongkirnya jadi kemahalan, mereka jadi ragu beli. Nah, ada beberapa ini sih cara sih, tapi nanti kembali lagi ya, tergantung nanti sesuai produknya, karena produknya kita nggak ada bayangan nih. Jadi kita bisa misalnya kita bilang jangan beli satu gitu loh. Kalau bisa sekaligus beli 5 gitu. Ya kalau beli satu 10.000, kalau beli 5 bukan 50.000, tapi kita kasih 42.000 atau 45.000. Harapannya supaya mereka bisa beli lebih banyak. Nah, tapi kan kalau kayak barang-barang kayak es krim atau yang lebih susah, lebih gampang rusak, nah itu kan perlu dipertimbangkan. Nah, jadi kita bisa bikin bundle. Bahkan saya pernah lihat ada produk-produk yang sebenarnya ya tadi barang-barangnya murah, tapi mereka bikin packagingnya bagus gitu loh. Sehingga orang beli bukan sekedar beli makanannya, jadi dia beli jadi kuantitinya banyak, dan juga mereka beli karena suka dengan packagingnya. Pernah, ya silakan. Oh enggak kok, lanjut aja. Oke, kayak saya pernah lihat tuh ada kayak jajanan pasar tuh yang warna hijau-hijau, saya lupa apa namanya. Jadi Vince Recipe ya kalau nggak salah di daerah Pik tuh Pandai Indah Kapuk, dia jual sebenarnya itu makanan pasar itu sebenarnya yang kecil-kecil hijau. Ya kalau di pasar harganya murah, tapi dia packagingnya sekali package itu ada 10 ya, dan harganya juga cukup mahal. Tapi orang-orang beli juga tuh harganya ya karena packagingnya bagus, terus juga tertata dengan baik, dan orang bukan beli satuan, sekali beli ya satu package seperti itu. Terus kayak pernah dengar juga roti Henis ya, kalau di Mangga Besar tuh ada roti Henis, itu kan harganya roti dagingnya aja 10 atau 11.000 gitu kan. Orang sekali beli ya satu kardus 100.000 gitu loh. Ya padahal ya kalau kita pesan satu roti kan kemahalan kan kalau kirim pakai ongkir. Nah mungkin boleh coba cek ini deh. Saya nggak tahu namanya siapa, istrinya Garwin kan. Coba cek strateginya kayak roti-roti gitu deh. Bretok itu kan sebenarnya rotinya harganya 7.000, 8.000. Holland Bakery misalnya kan 10.000. Nah kalau orang pesan 1-2 kan ongkirnya pasti mahal gitu loh. Pasti orang pesannya macam-macam. Ya mungkin kita bisa bikin beberapa varian ya, supaya orang ketika beli bukan cuma satu, tapi dia beli beberapa macam dengan berbagai varian contohnya. Gitu sih. Jadi penasaran ini produknya apa ya? Ada kue kering, ada egg tart, kayak gitu-gitulah. Nah, boleh coba lah egg tartnya mungkin yang rasanya macam-macam. Ada rasa yang inovasi, yang ada rasa durian misalnya, ya dan lain-lain. Oke, sip. Coba praktekin dulu aja sambil. Paling penting ini guys, coba tanya sama customer kita. Kalau saya bikin kayak gini gimana? Ya apalagi yang udah mulai jualan ya. Kita seringkali lupa gitu loh. Cara yang paling gampang adalah hubungi customer kita, tanya, kalau saya lakukan gini gimana menurut kamu? Ya kadang-kadang kita yang nggak berani nanya atau kita takut nanti mereka memanfaatkan atau gimana. Padahal menurut saya nggak gitu juga ya. Ini kan customer yang udah jelas dia pernah beli. Kita boleh kok survei, tanya gitu. Gitu Ellen. Oke, makasih kok. Thank you. Sukses selalu. Amin. Ini ada Pak Kongsam kayaknya ini ya, Jusian ya. Better reseller atau dropshipper, brother? Ya tadi, ada kelebihan kekurangannya ya, antara reseller atau dropshipper. Kalau reseller ya artinya, barangnya kita mesti beli dulu gitu. Tapi kan ada kepastian barang ya. Tapi ada nanti ongkos kirim ke kita kirim lagi ke orang, ada ongkir. Terus, ya kalau kita modal kita lebih baik, ya kan, kita udah ada modal, terus kita juga bisa berani beli lebih banyak, terus kita ada tempat penyimpanan, mungkin lebih baik reseller, karena harga juga kita bisa atur. Ya kalau dropshipper kelebihannya nggak perlu modal, nggak perlu gudang, ya, tapi barang nggak di kita, ya kan, seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Ellen? Ada lagi nih yang tanya berhubungan dengan dropshipper juga. Saya mau tanya, sebagai pelaku bisnis, misalkan ada yang mau jadi reseller dan dropshipper usaha kita. Tapi sebenarnya apakah semua produk itu bisa dijual dengan cara reseller atau dropshipper? Ada pertimbangannya nggak produk seperti apa yang cocok dan tidak cocok untuk reseller atau dropshipper? Oke.
Ya, kayak misalnya, ini juga pertanyaan sekaligus ya. Kalau saya perluas, kadang ada yang nanya, Pak, apakah bisa semua produk di MLM-in, dijadiin MLM? Ya, ini juga sama. Apakah semua produk bisa dijadiin dropshipper dan lain-lain? Bapak Ibu, kalau mau kita bikin dropshipper yang baik juga perlu ada namanya sistem dropshipper yang baik ya. Kalau enggak nanti juga kita akan kesulitan mengelola order dan lain-lain ya. Perlu ada sistemnya juga. Nah, saya percaya sih ini sih, nggak semua ya. Biasanya sih nggak semua. Nggak semua bisa di dropshipperin, nggak semua bisa di MLM-in. Sangat tergantung sama karakter produknya, sama tergantung juga sistem apa yang kita mau gunakan gitu sih. Jadi perlu dipilah satu persatu sih. Kembali lagi tujuannya apa, posisinya dari awal apa, karena setiap orang beda-beda ya. Modalnya kah, network-nya, dan lain-lain. Gitu, Ellen. Mungkin sambil ini nih, para senior juga boleh sharing kan, malam hari ini kan. Katanya Pak Kartono nih mau sharing, Pak Heriman. Masih ada pertanyaan lagi nih, kok. Okay. Nih, pertanyaannya juga jadi pergumulan kita kayak ini. Ini dia yang nanya, Vincent, dia nanya gini, Pak Paulus, tadi di awal sudah dibilang kalau sekarang di Indonesia sudah masuk era industri 4.0. Bagaimana dengan orang tua kita yang belum mengenal industri ini? Serta bagaimana caranya mereka bisa mencoba mengetahui industri 4.0 ini, dan menurut mereka apa sih gitu loh. Bukan hanya anak milenial aja yang tahu kok, tapi yang di atas juga perlu tahu gitu gimana. Oke, ini menarik juga kalau ngomong revolusi 4.0 itu cukup panjang tuh. Itu aja sesinya beberapa jam waktu itu. Mungkin kapan-kapan nanti kita bisa sharing. Tapi intinya kan artinya penggunaan teknologi kan udah luar biasa. Ya, bahkan kita sebenarnya saya lihat di Indonesia aja yang 3.0 aja belum smooth ya, belum bagus. Tapi sudah harus siap-siap lagi 4.0. Dan 4.0 ini ngeri banget Bapak Ibu ya. Tapi karena panjang jadi saya nggak bahas di sini. Nah, bagaimana dengan orang tua kita? Ini memang tantangan Bapak Ibu ya. Orang tua saya juga dulu toko bangunan Bapak Ibu ya. Nah, kita nggak sempat rubah jadi kayak S-Hardware misalnya ya. Saya kadang-kadang kalau mikir, wah coba dulu kita rubah jadi S-Hardware misalnya. Karena kan S-Hardware basicnya apa sih? Ya sama juga, S1 itu dari daerah Glodok loh ya. Sampai sekarang masih ada toko pertamanya, masih berdiri. Nah, kawan lama kan. Nah, itulah tantangannya Bapak Ibu. Yang tadi saya sampaikan ya, di luar sana kan perubahan udah luar biasa berubah ya. Sedangkan kita sendiri, kalau kita nggak menyadari itu dan kita lupa untuk berubah, ya kita jadi ketinggalan Bapak Ibu. Ya. Sekarang algoritma Instagram, ya cara berpikir Instagram, Facebook aja terus berubah. Ya. Kita nggak bisa lagi pakai cara lama. Ya. Di Instagram aja caranya berubah terus gitu loh. Apalagi yang belum masuk ya. Saya ingat ada teman saya tuh 5-6 tahun yang lalu dia sukses banget jualan di Facebook. Ya, tapi dia nggak sadar bahwa Facebook itu algoritma ya cara berpikirnya, cara iklannya berubah. Ya, sekarang dia ketinggalan ya. Dia malah nggak pernah pegang Instagram, sekarang mulai lagi belajar Instagram gitu loh. Padahal dia seumur saya sama-sama belajar di BINUS dulu ya kan. Tapi gara-gara dia lupa belajar jadi nggak ke-update gitu loh. Akhirnya dia ketinggalan di bisnisnya. Ya, jadi kita perlu terus update sih. Ya mau Vincent yang masih muda, mau Ellen yang masih muda, ataupun yang udah senior, sama aja. Saya sampai hari ini juga tetap belajar, Bapak Ibu. Ya, belajar bagaimana kita bisa tetap dapat yang update gitu loh. Ya, secara gereja aja kan kita masih belajar nih, ya kan. Bikin ibadah online, bikin ibadah ya rekaman, live streaming, ya kita perbaiki terus kualitasnya. Ya itu namanya kita terus belajar. Kenapa? Karena di luar terus berubah terus gitu loh. Ya kita nggak pernah tahu 3 bulan lagi apa yang terjadi. Ya sekarang saya juga dorong perusahaan saya maupun klien-klien udah nggak bisa kita planning 3 tahun gitu loh. Ya kejauhan. Ya 3 bulan ke depan aja kita nggak tahu udah berubah kayak apa. Mau nggak mau kita ya bikin planning pendek-pendek ya. 1 bulan, 3 bulan, it's okay gitu loh. Nggak bisa lagi setahun karena perubahannya lagi kencang banget gitu loh. Adaptasi gitu sih. Oke. Ko, saya alihkan ke Pak Kartono dulu. Ko Paulus silakan minum. Udah ngomong 1,5 jam dia. Non-stop. Luar biasa. Iya, banyak banget ya. Ya, ada satu pertanyaan lagi yang belum saya bacain ya. Nanti ya. Boleh dong ngobrol sama Pak Kartono nih. Gimana awal mulanya bangun bisnisnya?
Sharing-sharing. Saya bangun bisnisnya yang Bang Kartono, yang tradisional punya, nggak secanggih yang disampaikan Pak Paulus. Halo? Iya, halo. Ya. Oh, masih konvensional. Ya, dulunya jaga toko sama saudara. Jadi berjalan nggak beralih ke online nih sekarang, abis dengar sharing Ko Paulus. Saya nggak jual produk lokal, saya jual ke luar negeri saya punya. Oh, oke. Jadi saya lebih suka yang dolar, pertama katanya. sih halo? Ya, lebih suka dolar ya, Pak? Ya, dolar sama euro. Money. Kalau masa seperti ini masih nggak mempengaruhi, masih stabil ya. Suaranya putus-putus. Dan sekarang masih stabil produk kita. Halo? Suaranya putus-putus, Pak. Ya, suaranya. Halo? Koneksi saya kayaknya masih aman ya, Ko Paulus? Kedengaran? Iya. Putus-putus, Pak Kartono. Ya. Putus ini. Sekarang bagaimana? Ya, udah oke. Oke. Yang bisnis yang saya lakukan sekarang mah bisnis yang konvensional, biasa buka toko di Tanah Abang gitu. Sewa toko juga murah-murah, nggak mahal, cuma 15 juta 1 tahun. Tapi masa sekarang, customer, karena kita kan bikin produknya stabil. Setiap hari saya lakukan bikin model-model begitu. Nanti kirim aja ke customer pasti langsung pesan. Jadi masa-masa pandemi gini tidak mempengaruhi bisnis saya sekarang sebenarnya. Masih stabil. Karena kita jaga kepercayaan dari customer itu kan sama kita udah percaya gitu. Ini umpamanya saya bikin satu model ini, saya kirim. Walaupun dia di Afrika, saya di sini, tapi dia bisa pesan sama saya gitu loh. Bisa kirim uang gitu, karena dia udah percaya dengan produk yang saya bikin gitu. Jadi nggak sembarangan gitu, nggak istilahnya dia pesan A, kita bikinin B gitu. Terus kita kalau yang tadi saya kan produknya ya, itu kualitasnya itu nggak boleh istilahnya berubah-berubah gitu. Terus kalau yang saya jual produknya kan bermacam-macam, umpamanya dari anak sampai dewasa. Jadi ada beberapa produk unggulan saya yang saya menjadi unggulan saya kalau orang mau cari di Tanah Abang itu nggak ada, dia harus ke toko saya baru ada gitu. Nah gitu. Jadi ibaratnya saya bikin barang itu yang spesial gitu. Jadi di tempat lain nggak ada, dia harus cari saya baru ada dapat produk ini gitu, Ellen. Nah gitu. Jadi kita berpikir bagaimana mau menciptakan atau membuat contoh yang nggak pasaran gitu loh. Jadi umpamanya Ellen buka toko di Tanah Abang, Ellen buka bikin baju tidur. Kan banyak di toko Tanah Abang kan banyak yang jual baju tidur kan. Banyak sekali kan. Nah, bikinlah sesuatu yang spesial, yang beda dari punya orang. Tapi di tempat lain nggak ada, cuman bisanya dibeli tempat Ellen gitu. Nah, itu yang saya lakukan selama ini, yang saya dagang sudah hampir 20 tahun di Tanah Abang. Mantap. Nah, gitu. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Jaga produk. Oke. Kalau umpamanya ini yang bikin coipan ini kan banyak kan yang jualan, ada 5, ada 10 gitu di dalam katalog kita kan. Nah, jadi bikinlah inovasi gitu loh. Coipan apa yang spesial, jangan sama gitu loh. Umpamanya ini pakai coipan bengkuang, gue pakai coipan apa rebung atau daun katu atau apa isinya gitu, yang beda, jangan sama gitu. Kalau sama orang nggak umum gitu ya, nggak pingin coba gitu loh. Coba bikin sesuatu yang lebih spesial, yang lebih spesifik, dan orang pingin mencoba gitu aja.
Itu aja yang Oke. saya sampaikan. Sip. Tapi kayak tanpa sadar itu juga sedang menuju bergerak ke online nggak sih, Ko Paulus? Orangnya nggak perlu datang kan? Cukup by phone, langsung kirim barang, kirim uang, jadi deh. Terus saya mau tanya satu lagi nih ke Diana. Saya tahu dia juga jualan online. Diana. Iya. Nih, gimana nih apa langkah awalnya memulai online-nya itu gimana? Jualnya di mana sih online-nya? Di Instagram aja atau di Shopee, Tokopedia? Ya nih, dia hebat. Kecil-kecil cabai rawit dia. Maksudnya ini usaha saya sendiri? Silakan. Ya, bisnisnya gimana? Sharing ke kita-kita. Kalau dulu langkah awalnya itu kan memang saya ini orang tuanya udah punya basic di Tanah Abang, jadi saya cuma nerusin. Jadi ya lebih enak lah gitu ya. Tapi kan makin hari offline itu makin sepi, nggak bisa dipungkiri. Nah, saya memulai untuk beralih ke online gitu. Tapi offline-nya tetap ada, cuma saya adain online gitu. Awal-awal kan ya saya belum tahu yang namanya Shopee, Tokped. Ya terlalu jadul lah ya, takut maksudnya saya jualan uang nggak cair lagi. Ada pikiran awal seperti itu. Bodoh banget sih sebenarnya. Nah, jadi saya jual lewat Facebook. Pokoknya via transfer dulu ke saya. 1 tahun saya nggak penglaris. Nah, terus ya udah ikut perkembangan zaman yang ada. Saya coba jual di marketplace. Yang namanya kita belum terkenal kan maksudnya ya kita mengharapkan marketplace itu yang menolong kita gitu. Nah paling ya tips saya ya kalau memang kita buka toko, kalau memang brand kita belum terkenal ya nggak usah pakai brand kita dulu. Kalau saya sih, jadi saya karena saya jual kemeja wanita ya toko saya toko kemeja wanita jumbo. Pokoknya jarang ada nama saya gitu loh. Nah, ketika brand saya sudah mulai dikenal gitu, nah saya baru buka toko baru pakai nama saya gitu. Tapi toko yang lain nggak saya tutup. Jadi saya tetap punya beberapa toko di marketplace gitu loh. Jadi beberapa toko itu sebenarnya menguntungkan. Ada yang saya jual harga tinggi, ada yang harga pasaran, ada yang harga murah. Karena orang kalau belanja online itu saya lihat ada yang suka barang murah. Ada yang ngeliat barang murah dia malah takut, wah jangan-jangan ini jelek nih. Dia lebih suka yang mahal. Ada juga yang suka belanja online tapi dia tes harga pasarannya di berapa sih? Dia beli di harga pasaran. Jadi alasan saya buka beberapa toko dengan harga yang berbeda-beda biar semua masuk kandang. Gitu. Itu aja sih. Ada pertanyaan. Oh, kalau untuk pemula mungkin begini kali ya. Jadi kalau saya pribadi, saya punya masukan gitu ya. Lebih baik kalau memang kita benar-benar belum punya produk gitu ya. Saya lebih sarankan kita untuk dropshipper gitu loh. Jadi kita nggak perlu keluar modal dulu gitu. Ya paling ya iklan-iklan sih, tapi untuk nimbun barang nggak dulu. Yang namanya online itu, saya laku jual kemeja, belum tentu kamu laku jual kemeja. Jadi jangan menyaingi saya ya, please. Ya gitu. Maksudnya, iya jadi kenapa mesti dropshipper dulu? Dicoba. Saya pribadi ya, walaupun saya produksi kemeja, saya ini doyan duit banget. Saya tetap coba jual barang yang lain yang saya lihat di marketplace itu laku gitu loh. Dari kolor sampai spray semua saya jual. Yang penjualannya bagus saya pertahankan, yang nggak bagus ya udah tinggalin gitu. Nah jadi kalau menurut saya bagi yang takut untuk keluar modal di awal, ya memang bukan takut sih ya untuk apalagi lagi pandemi gitu. Kita nggak bisa sembarangan keluar uang untuk hal-hal yang nggak perlu gitu. Jadi lebih baik kita coba pikir kita bisa lakukan apa yang menghasilkan tapi nggak usah keluar modal dulu gitu. Nah masukan saya jadi deg-degan nih. Jadi kita coba cari barang yang lagi laku nih sekarang di pasaran tuh apa gitu. Caranya gampang. Kita tinggal buka Shopee atau Tokped gitu. Kita lihat apa yang penjualannya lagi bagus gitu. Kita coba lihat di marketplace mana yang harganya paling murah. Kita ambil itu dan kita jual di marketplace yang lain gitu. Ya semoga sih berhasil. Dan yang pasti ya kalau bisa ya tujuan kita jangan cuma mencari untung, tapi kita tahu gitu apa maksud Tuhan menciptakan kita gitu. Kita jadi penjual yang jujur, penjual yang berkarakter. Jadi ketika orang beli sama kita pun hatinya adem gitu loh. Sekalipun amit-amit ada barang kita yang harganya lebih mahal, dia nggak akan pergi. Pasti tetap cari kita lagi gitu loh. Itu sih. Ada pertanyaan lain? Ini bener kan kecil-kecil cabai rawit? Mantap. Yang satu lagi nih boleh nih sharing rajanya Shopee Pak Chun Meng. Gimana nih?
bisnis online-nya. Halo? Oke, terima kasih ya, Ellen. Terima kasih semuanya. Oke. Selamat malam. Oke, Pak Juneng. Megang shot dia sih mau shot oleh. Oh ya, saya mau bagi cerita apa saya ya di Shopee. Saya mulai di Shopee kurang lebih ya 2-3 tahun. Baru 2-3 tahun jual di online. Awalnya ya kita masih tetap konvensional di Tanah Abang. Jadi seperti yang tadi Diana bilang itu makin hari itu makin turun ya. Itu dia punya penjualannya. Nah, saya waktu itu coba-coba itu ngajak, soalnya sekitar kan saya terus terang saya nggak ngerti ya tentang online itu kayak gimana. Waktu itu kayaknya belum terlalu itu sih ya, Shopee sama Tokped juga belum terlalu terkenal. Waktu itu masih mula-mula dia masih orang masih pakai aplikasi. Saya masih ingat, saya ngajak saya punya istri punya itu apa ponakan coba-coba di Tanah Abang cari toko. Kan di lantai 3 ya nggak salah ya di Blok B itu kan rata-rata semua jual online. Saya lihat banyak jual online di sana, kita coba-coba belajar dari sana. Kurang lebih setengah tahun lah. Saya baru lihat aplikasi Shopee ini, lumayan juga. Saya baru awal-awalnya jual itu, kalau udah jual sepotong itu kayak, waduh, enak banget dia kok bisa ya jualan di online gitu ya, bisa. Harganya itu kayak waktu itu saya nggak salah itu bisa dari 40.000 bisa jual 50.000. Itu kan lumayan. Beberapa persen kan. Itu waktu uangnya itu cair, waduh senangnya minta ampun katanya. Kok bisa ya gitu ya. Nah, mulai dari situ baru saya tekunin. Itu memang nggak gampang juga ya awal-awalnya itu. Soalnya kan umur saya kan udah mau hampir setengah abad. Untuk hanya pegang-pegang gadget itu untuk pertama-tamanya itu malah kita tuh pusingnya minta ampun loh itu. Itu nggak gampang memang sih ya untuk seumuran yang udah setengah abad ini. Mungkin Pak Gunawan juga bisa tahu itu kayaknya. Nah, habis itu ya pelan-pelan sampai saat ini sih lumayan ya. Apalagi kemarin yang waktu PSBB itu justru itu penjualan di online itu meningkat sekali. Ya seperti yang teman-teman tadi ceritakan ya, satu ya, kita tidak boleh terlalu apa ya, kalau di online itu kita harus sopan, jujur. Kita tidak boleh sembarangan, memang ada customer kan berbagai jenis itu ada di sananya. Itu bisa maki-maki kita kadang-kadang. Mungkin namanya dia beli tidak sesuai dengan selera dia bisa marah juga ya. Tapi kita sebagai penjual itu tidak boleh sampai terbawa emosi. Soalnya kan mungkin nanti dari Shopee-nya atau Tokped-nya itu ada beli sanksi loh kalau kita terlalu itu. Nah, kita jujur aja, ngomong apa adanya. Ya kalau kita salah kita minta maaf. Jangan, ataupun kita terima pengembalian dia. Pokoknya kita lakukan ya sesuai dengan seperti anak Tuhan lah. Kita tidak boleh gimana ya, terlalu ibaratnya itu tidak bertanggung jawab gitu. Jadi kita terima. Lama-lama yang ngembali ini juga merasa dia ya udah nggak apa-apa deh dia bilang. Dia terima barangnya. Nah kalau kita kerasin sama keras, kan di aturan online kan kita kan sebagai penjual dan pembeli kan di tengah-tengah kita kan ada wasitnya. Si Shopee kan wasit yang menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, kadang-kadang di situ dia bisa memberikan itu ya, peringatan ke kita kalau kita terlalu itu ya. Nah, itu aja saya pikir ya, kalau kita sebagai penjual, kita harus menjadi penjual yang jujur. Itu sih ya, masukan saya. Ya, Helen. Thank you. Oke, thank you untuk Coach Oke, Chunmeng. Pak Chunmeng. Oke. Ini waktu kita udah 20.40 nih ya, udah lewat dari Pak Gunawan batas kasih satu, kita. Pak Gunawan, Heri. Ini Pak ada Gunawan kasih pertanyaan yang tuh. belum saya bacain tadi nih. Dari Andriani. Dia tanya, apakah ke depan online akan menggantikan offline? Bisnis apa yang masih bisa offline dan apa yang harus online? Ko Paulus gimana? Dia pertanyaan terakhir udah ya. Raja online. Oke, ini Bapak Ibu. Jadi kembali lagi ya, definisi online offline itu apa sih ya kan? Online itu sebenarnya artinya kan terhubung dengan internet. Ya, offline itu tidak terhubung dengan internet. Jadi kalau definisi itu, kalau menurut saya semua nanti akan terhubung sih dengan internet ya. Akan menggunakan internet. Bahkan sekarang laporan keuangan pun adanya di cloud ya, di internet. Jadi dimanapun ya mau
Pak Kartono pergi ke Afrika pun dia bisa lihat laporan keuangannya, dia ke Surabaya, dia di Jakarta, dia bisa lihat. Nah, itu semua akan terhubung dengan internet ya. Bikin invoice juga bisa pakai internet dimanapun berada ya. Itu arahnya akan ke sana. Ini ada bisnis yang menarik nih, nggak tahu nih kalau di sini bos-bos besar mau melirik. Saya kan sering lihat banyak macam-macam bisnis model ya. Salah satu bisnis yang menarik menurut saya di era ini adalah di era pandemi ini adalah bisnis logistik, Bapak Ibu. Menurut saya logistik ini nggak akan hilang ya. Yang kirim barang gitu loh, ambil barang, kirim barang, ini nggak akan hilang. Justru dengan adanya pandemi ini orang makin takut keluar kan. Jadi mereka butuh sesuatu yang mindahin barang. Jadi menurut saya ini bisnis yang akan terus berkembang, malah ini akan jadi makin gila gitu loh. Kalau kita pikir, oh sekarang kan udah ada, bukan JNE doang, ada Si Cepat lah, ada GNT lah, segala macam. Menurut saya itu belum seberapa. Nanti kita akan lihat gelombang yang lebih besar lagi, ya karena pergerakan orang akan terbatas kan. Jadi pergerakan barang akan jalan terus, justru yang nganter-nganter ini akan luar biasa. Nah, sampai kapan menurut saya dia akan hilang ya, kayak misalnya taksi kan. Ini kan sekarang saingannya ada Gojek, ada Grab segala macam ya. Logistik ini nggak akan hilang sampai nanti ketemu yang namanya mesin teleportasi ya, mesin yang bisa pindahin, kirim ini seret ya, masukin ke internet tiba-tiba nyampe di luar ya, nyampe di luar negeri misalnya. Nah, kalau mesin itu belum ketemu, menurut saya logistik ini bisnis yang luar biasa yang akan makin besar sih. Cuma memang saya tahu ngebangun jaringannya segala macam juga nggak mudah misalnya kan. Tapi menurut saya ini akan terus berkembang sih Bapak Ibu. Nah itu yang mungkin nggak bisa tergantikan ya. Maksudnya mesin ataupun mobil yang nganterin barang itu kan nggak bisa dijadiin online ya kan. Nah tapi sistem pendaftarannya, sistem ordernya itu tetap menurut saya itu yang akan nanti terus berkembang ya, yang terkoneksi dengan internet alias online. Ya sekarang kita udah jelas kok ngajar-mengajar sekarang udah banyak yang pakai online. Anak-anak kita semua diajar online. Ya kan, jual beli itu semua di online. Ya bahkan ibadah juga di online. Pacaran juga online ya. Entertainment ya Netflix itu juga online gitu loh. Saya nggak tahu kapan kita bakal ke bioskop lagi gitu loh. Jadi menurut saya trennya tetap online akan naik. Memang tidak semua akan bisa online ya kan. Operasional tertentu akan tetap offline, kayak tadi mobil tetap mesti dijalanin ya, makan tetap harus makanannya kan, nggak bisa Pak Kartono kirim coipan virtual gitu kan, nggak bisa. Itu ya tetap akan ada produknya. Tapi operasional ya, operasional secara online itu menurut saya akan terus berkembang Bapak Ibu. Justru kita harus belajar. Sekali lagi, saya juga terus belajar Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita juga terus belajar, karena tadi kan Pak, ini nih saya kasih bocoran sedikit Pak Chunmeng, Shopee itu terus berkembang Pak. Cuma kenapa masalahnya orderan kita makin turun? Karena algoritmanya, cara berpikirnya, itu mereka setting terus Pak. Kita harus terus belajar. Tadi yang teman saya bilang, yang saya bilang teman saya ya, dia 5-6 tahun yang lalu, dia udah punya admin yang ngurusin Facebook, dijualan di Facebook itu 14 orang, Pak. Satu ruangan, semua khusus jualan melalui Facebook. 5-6 tahun yang lalu, Pak. Ya, teman seumur saya, udah sukses. Tapi hari ini dia nggak bisa apa-apa, Pak. Ya, karena cara jualan di Facebook, cara jualan di Instagram, ya, dulu sama sekarang aja udah berubah. Ya, harus kita belajar. Sekarang dia ilmunya gimana. Ya, saya juga ada channel YouTube gitu ya. Channel YouTube yang lama, ya, yang udah dapetin follower dari dulu, berkembang dengan pesat gitu loh. Nah, saya bikin channel yang baru ya, ini karena cara berpikirnya udah berubah, nggak secepat yang awal gitu loh. Nah, kita mau nggak mau harus rubah lagi. Nah, gitu sih Bapak Ibu. Jadi terus adaptif, ya. Tadi thank you buat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang udah sharing juga. Tadi saya tangkap, saya suka ya, karena cara berpikir teman-teman nih di GKJ itu sebenarnya inovatif. Tadi ada unsur pembedanya. Ya, unsur inovasi di Pak Kartono adalah dia terus memperbarui produknya, inovasi-inovasi produk tadi. Dia tidak memperbarui operasional secara online sistemnya, tapi dia produknya inovasi. Ya. Nah, kita mau inovasi di mana? Apakah di produknya, ataukah di sistem kitanya, di operasionalnya, di marketingnya kah? Ya. Tapi kita perlu terus inovasi. Nah, saya dorong kayak Pak Chunmeng, itu harus inovasi juga. Ketika gunain Shopee, tetap pakai Shopee, tapi ada cara barunya nih. Kita harus tahu caranya, Pak. Mau nggak mau kita harus belajar lagi gitu loh. Coba cari coba Bapak kontak ke orang Shopee-nya deh, minta training untuk seller, ya, Shopee seller,
tolong dong kita diupdate ada teknik apa lagi, cara beriklan Shopee yang lebih canggih lagi, lebih baru lagi, kayak gimana. Ya, setahu saya mereka ada Tokopedia, Shopee segala macam, mereka ada pembinaan untuk seller-seller ya. Nah, itu kita harus gunain, Pak. Ya, Bapak udah pasti gunain ads-nya Shopee, Tokped Ads. Nah, itu masalahnya caranya terus diperbarui. Nah, kita harus terus update. Ya, sambil kita percaya juga ini kuasa Tuhan ya, maksudnya kita pun ada di pandemi ini juga setelah adanya online segala macam ya kita kebantu ya. Saya kemarin sharing di Season City kan saya bilang kalau kita ngalamin pandemi ini 10 tahun yang lalu ya atau tahun 98 waktu krisis di Jakarta ya kita ngalamin pandemi kayak gini nih ya, jatuh-jatuhnya nanti kita masih pakai handphone yang satu warna, masih ingat nggak Bapak Ibu? Ya, handphone satu warna, terus mainnya main Snake terus gitu loh. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau sekarang kita masih bisa Shopee lah, masih bisa Tokopedia, puji Tuhan. Saya percaya itu tetap dalam seizin Tuhan gitu loh. Ya, tetap masih bisa anak-anak bisa sekolah gitu loh, walaupun secara online. Ya, kalau tahun 98 nggak bisa Bapak Ibu, layarnya aja masih hitam putih gitu loh. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Kembali ke Ellen. Oke, untuk Andriani semoga menjawab ya pertanyaannya. Kita udah 24/8 nih. Yang terakhir saya mau kasih Pak Ketua buat penutup dan sampaikan beberapa pesan, kesimpulan, dan nanti terakhir sekaligus doa tutup ya. Thank you. Pintar ya Ellen. Oke, pertama-tama kita berikan aplaus dulu untuk Pak Paulus. Ya, kalau kata orang sekarang yang lagi viral, isinya semuanya daging, Pak. Daging dari Australia, semua daging. Ya, jadi sayang sekali kalau malam hari ini tidak ikut. Saya sendiri sangat diberkati oleh sharing-sharing beliau. Pak Paulus kalau boleh, nanti boleh nggak dikirimkan PDF-nya ke grup? Jadi nanti mungkin kita masih bisa belajar. Kalau ada, Pak ya. Soft copy-nya, Pak. Boleh, Pak. Oh boleh ya, oke ya, terima kasih ya. Jadi nanti para peserta yang mau bisa hubungin PIC gereja masing-masing. Nanti setelah Pak Paulus bagi PDF-nya, jadi apa yang di-sharingkan malam hari ini mungkin kita dengar sekali lewat, biasanya lupa, tapi kalau kita mau baca lagi besok, biasanya kita masih ingat-ingat beberapa tip-tip yang luar biasa keren, dan saya rasa sangat up to date untuk kita bisa pakai, itu cukup baik. Pak Kartono juga sharing juga bagus, Diana juga keren, Pak Curmen juga keren. Ya, thank you semuanya, malam hari yang indah. Sekali lagi terima kasih Pak Paulus. Wah, luar biasa 1 jam lebih bicaranya. Untung udah terbiasa bicara Pak ya. Kalau nggak bisa kering. Oke, terima kasih semuanya. Kita akan akhiri Zoominar kita malam hari ini. Kiranya setelah ini apa yang sudah dibagikan oleh Pak Paulo dan rekan-rekan semuanya bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan jualan kita boleh semakin laku. Amin. Amin. Kita berdoa. Kalau saya minta kesediaan dari Pak Jana buat doa penutup. Boleh Pak? Pak Jana masih ada kah? Ada? Halo, Pak Jana masih Pak Jana ada? masih ada. Pak Jana masih ada namanya sih. Masih dengar semua, Pak. Haleluya. Oke. Ya, boleh Pak Jana pimpin doa penutup, Pak. Atau ada sepatah dua patah kata mau disampaikan? Udah banyak nih Pak Ketua udah sampaikan. Nanti bisa sampai besok. Jangan. Ya, oke. Udah bagus, nah. Terima kasih buat semuanya ya sudah memberkati kita. Dan mudah-mudahan semua jemaat Tuhan terberkati dengan adanya Zoominar malam ini. Ya, saya kira ini baru awal ya. Masih ada Zoominar yang lain yang bisa diadakan oleh Pak Ketua. Pak Ketua bisa sharing juga, Pak Kartono. Masih ada banyak teman yang mungkin bisa sharing mengenai ini. Ya, terima kasih banyak, Tuhan berkati. Kita berdoa ya. Bapak Surgawi, terima kasih buat malam hari ini, malam yang luar biasa. Kami boleh memulai sesuatu yang indah dengan beberapa jemaat di GKJ yang ada. Biarlah Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan malam hari ini memberikan wawasan pada teman-teman kami yang mengikuti Zoominar ini. Biarlah Tuhan Engkau bukakan lebih lagi kepada setiap kami sehingga kami memahami bagaimana menyesuaikan diri dalam kondisi yang serba berubah ini.
Biar Tuhan tolong setiap kami, memberkati setiap usaha pekerjaan dari jemaat-jemaat GKJ yang sudah ikut seminar maupun yang tidak ikut seminar malam ini. Bila kami semua maju dalam Tuhan, sehat dan kuat menghadapi segala tantangan dalam kehidupan ini. Berkati setiap pekerjaan usaha kami. Berkati Saudara Paulus yang sudah men-sharingkan begitu hebat buat kami. Biar Tuhan terus tambahkan hikmat, bijaksana, kekuatan, kesehatan, dan berkat yang melimpah dalam kehidupan keluarganya. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Tuhan memberkati kami semua. Terpuji namamu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Jana. Terima Oke, kasih. teman-teman. Terima kasih semuanya. Oke teman-teman, terima kasih. Semuanya Bye-bye. Tuhan berkati, luar biasa. Untuk tim gerai kita boleh Ellen. sebentar ya? Kita ngobrol bentar ya. Tim gerai kita saja. Oke.